Aku berdiri di depan lemari pakaianku, dengan hati-hati memasukkan blus-blus sutra ke dalam koper. Perjalanan bisnis ke Singapura kali ini sangat krusial. Ini menyangkut putaran pendanaan penting yang akan menentukan masa depan dana investasi kami. Dari belakang, suamiku, Bima Wijoyo, mendekat dan melingkarkan lengannya di pinggangku. Dagunya bersandar di bahuku, suaranya rendah dan mesra seperti biasanya. Sayangku kerja keras sekali, ya? Cuma pergi beberapa hari, tapi kenapa bawaannya banyak sekali? Aku tersenyum tipis, senyuman yang selama beberapa tahun terakhir kuyakini sebagai kebahagiaan. Banyak partner yang harus kutemui, Mas. Tidak mungkin aku berpakaian seadanya, kan? Aku tahu. Dia mengeratkan pelukannya. Aku hanya sedih melihatmu selalu bekerja sekeras ini. Seharusnya kamu serahkan semuanya padaku, dan kamu cukup jadi istri yang cantik di rumah. Dulu, kata-kata seperti itu akan membuatku terharu, berbalik memeluknya, dan merasa seperti wanita paling bahagia di dunia. Namaku Rania Adeline, CEO dari Nusantara Capital, sebuah perusahaan modal ventura ternama di Jakarta. Di luar, aku dikenal sebagai wanita karier yang dingin dan tegas, tetapi di hadapan Bima Wijoyo, aku menjadi wanita yang lembut. Dia adalah kepala divisi proyek di perusahaan kami, posisi yang kuberikan padanya meskipun ada banyak bisik-bisik di sekitar. Aku melakukannya karena aku percaya pada kemampuan dan cintanya. Aku selalu berpikir bahwa kesuksesanku adalah kesuksesannya juga, dan separuh dari keberhasilanku adalah berkat dukungannya yang diam-diam di belakangku. Namun, belakangan ini, kata-kata manisnya tidak lagi menghangatkan hatiku seperti dulu. Seperti retakan kecil di permukaan kaca yang sempurna, tidak terlihat jelas dengan mata telanjang, tetapi terasa rapuh dan bisa pecah berkeping-keping jika disentuh sedikit saja. Aku mau mandi dulu, tolong periksa lagi jadwalku, ya? Aku dengan lembut melepaskan lengannya, mengambil piyama, dan masuk ke kamar mandi. Sambil berendam di air panas, aku mencoba mengusir kelelahan dan kegelisahan tak bernama yang menyelinap di benakku. Mungkin ini hanya karena stres pekerjaan. Bima begitu mencintaiku, tidak mungkin ada apa-apa. Ketika aku keluar dari kamar mandi, Bima tidak ada di kamar tidur. Mungkin di ruang kerja, pikirku. Aku mendekati nakas di samping tempat tidur untuk membaca berita sebelum tidur. Tepat di sebelah ponselku, layar ponsel Bima menyala terang karena ada notifikasi pesan masuk. Aku tidak punya kebiasaan memeriksa ponsel suamiku, tetapi sebaris pesan di layar kunci itu membuatku membeku. Pengirimnya adalah Maya Lestari. Isi pesannya hanya terlihat sebagian, Mas Bima, perutku sakit sekali. Aku takut, Maya Lestari. Jantungku serasa jatuh ke perut. Aku ingat. Intern dengan citra polos dan lugu yang selalu dipuji-puji oleh Bima. Dia bilang Maya datang dari desa ke Jakarta seorang diri, hidup susah, tetapi sangat rajin dan bersemangat. Bahkan, akulah yang menyetujui bonus akhir tahun untuknya berkat laporan kinerja luar biasa yang diajukan oleh Bima. Perutnya sakit dan dia takut? Kenapa seorang intern mengirim pesan ambigu seperti ini kepada atasannya di tengah malam? Tepat pada saat itu, Bima masuk ke kamar. Melihatku menatap tajam ponselnya, raut wajahnya seketika berubah panik dan cemas, tetapi dengan cepat ditutupinya dengan senyum mahir. Dia segera mendekat dan mengambil ponsel itu. Ah, SMS spam lagi. Akhir-akhir ini makin banyak saja, katanya sambil dengan cepat menggerakkan jarinya untuk menghapus pesan itu. Gerakannya begitu cepat sehingga aku tidak punya kesempatan untuk melihatnya dengan benar. Oh, begitu, jawabku, berusaha terdengar biasa saja, meskipun di dalam hatiku badai sudah bergejolak. Aku mau tidur sekarang, kamu juga istirahat lebih awal, ya. Aku berbaring di tempat tidur, memunggunginya, dan pura-pura memejamkan mata. Aku mendengar Bima menghela napas lega. Tak lama kemudian, dia mematikan lampu dan berbaring di sampingku. Ruangan menjadi gelap, tetapi pikiranku lebih jernih dari sebelumnya. Itu bukan SMS spam. Ekspresi paniknya, gerakan tergesa-gesa menghapus pesan itu, semuanya mengkhianatinya. Suami yang kupercayai dengan sepenuh hati, pria yang kunikahi meski ditentang oleh keluargaku. Apa sebenarnya yang disembunyikan Bima Wijoyo dariku? Aroma parfumnya yang familiar, pelukannya yang masih hangat,
tetapi yang kurasakan hanyalah hawa dingin yang menusuk tulang. Aku tahu aku tidak bisa langsung mengkonfrontasinya. Tanpa bukti, semua kata-kataku hanya akan dianggap sebagai kecemburuan tak berdasar di matanya. Dia adalah aktor yang ulung, dan jika aku bergerak gegabah, dia hanya akan bersembunyi lebih rapat. Baiklah, Bima Wijoyo. Jika kau ingin bermain sandiwara, aku akan dengan senang hati menemanimu. Perjalanan bisnis ke Singapura kali ini sepertinya bukan hanya untuk urusan pekerjaan. Aku memejamkan mata, tetapi kantukku sudah hilang sama sekali. Perang tanpa suara ini sepertinya telah dimulai, tepat di kamar tidurku sendiri. Keesokan paginya, aku bangun dengan senyum cerah, seolah-olah tidak pernah ada pesan mencurigakan tadi malam. Bima tampak lega melihatku masih ceria seperti biasa. Sikap perhatian dan kepeduliannya semakin menjadi-jadi. Dia menyiapkan sarapan, bahkan memasangkan dasiku, lalu mengantarku ke depan pintu dengan ekspresi enggan berpisah. Sayang, hati-hati di jalan ya. Begitu sampai, langsung telepon aku, oke? Aku berjinjit dan memberinya ciuman ringan di pipi, tetapi di dalam hati, aku merasakan jijik yang tak terlukiskan. Sebelum berangkat ke kantor, aku menyusun rencanaku sendiri. Aku mampir ke sebuah kafe, membuka laptop, dan mulai beraksi. Aku sudah memikirkannya semalaman. Untuk mengetahui kebenaran, aku tidak bisa menggunakan cara biasa. Sesampainya di kantor, aku langsung menuju ruangan Bima. Dia sedang memeriksa dokumen dan terkejut melihatku. Loh, Rania, kenapa kesini? Kukira kamu langsung ke bandara. Aku tersenyum, mendekatinya, dan berkata dengan nada manja yang dibuat-buat. Ada yang kelupaan. Kartu kredit utamaku sepertinya ada masalah dengan limitnya akhir-akhir ini. Nanti di Singapura kan banyak biaya untuk menjamu partner. Untuk jaga-jaga, boleh aku pinjam kartumu? Biar aman. Ini adalah permintaan yang sangat wajar di antara suami istri, terutama dalam situasi yang membutuhkan fleksibilitas dan pengeluaran besar. Bima tampak ragu sejenak, tetapi melihat ekspresi percayaku, dia tidak bisa menolak. Menolak sekarang justru akan lebih mencurigakan. Tentu saja, sayang. Milikku kan milikmu juga. Dia dengan senang hati mengeluarkan dompetnya dan menyerahkan kartu kredit platinum. Saat kartu itu berada di tanganku, aku merasa seperti memegang kunci untuk membuka sebuah rahasia mengerikan. Aku berterima kasih padanya dan berkata harus segera berangkat ke bandara. Tetapi aku tidak pergi kemanapun, aku kembali ke ruanganku dan mengunci pintu. Hal pertama yang kulakukan adalah menelepon layanan pelanggan VIP Bank, meminta untuk mengatur ulang akses online banking menggunakan informasi kartu tersebut. Sebagai nasabah VIP lama, permintaanku diproses dengan cepat. 5 menit kemudian, aku berhasil masuk. Aku menarik napas dalam-dalam dan dengan tangan gemetar, mengklik riwayat transaksi. Daftar yang panjang dan rinci muncul di layar. Dengan sabar, aku memeriksanya satu persatu. Pengeluaran rutin seperti makan, belanja, dan bensin tidak ada yang aneh. Namun, mataku terpaku pada transaksi selama 3 bulan terakhir. Puluhan struk pembayaran dari Istana Bayi, jaringan toko perlengkapan bayi mewah terbaik di Jakarta. Baju bayi baru lahir, susu formula impor, kereta dorong, tempat tidur bayi, totalnya mencapai ratusan juta rupiah. Jantungku seperti diremas seseorang. Tapi itu belum semuanya. Berikutnya adalah riwayat pembayaran rutin setiap bulan ke rumah sakit ibu dan anak Permata Bunda di Kebayoran Baru. Dan pukulan terakhir yang mematikan, pembayaran dalam jumlah besar minggu lalu. Di kolom keterangan, tertulis dengan jelas, paket persalinan VIP, Maya Lestari. Maya Lestari. Nama itu menusuk jantungku seperti belati. Jadi pesan tentang perut sakit tadi malam bukanlah kebohongan. Itu adalah kontraksi. Suami yang kucintai, Bima Wijoyo, telah menggunakan uang kami untuk membiayai semua kebutuhan selingkuhannya sejak dia hamil hingga hari persalinannya. Kelancangan dan kepicikan ini melampaui imajinasiku. Amarah dan rasa sakit membuncah, membuatku nyaris membanting laptop. Tapi aku menahan diri. Menangis atau merusak barang tidak ada gunanya sekarang. Aku harus lebih dingin dari sebelumnya. Aku segera menelepon sahabatku, seorang pengacara handal, Citra Wulandari. Citra, tolong aku. Suaraku bergetar tak terkendali.
Di seberang telepon, Citra merasakan ada yang tidak beres. Rania, ada apa? Kamu di mana? Aku di kantor. Bima, dia selingkuh. Selingkuhannya baru saja melahirkan. Aku menceritakan semua yang baru saja aku temukan. Citra mendengarkan dengan tenang tanpa menyela. Setelah aku selesai, dia berkata dengan suara tegas dan rasional, Rania, dengarkan aku. Pertama, jangan sampai pria itu tahu kalau kamu sudah tahu semuanya. Kamu berada di posisi yang menguntungkan sekarang, jangan merusaknya sendiri. Kedua, kirimkan padaku alamat apartemen yang dulu dia bilang disewakan murah untuk kenalannya itu. Aku akan langsung menyuruh orang untuk memeriksanya. Baik, jawabku. Suaraku sudah kembali tenang. Percakapan dengan Citra seperti obat penenang yang menarikku dari kubangan emosi. Oke. Lalu, bagaimana dengan perjalanan bisnismu ke Singapura? Aku menatap gedung-gedung pencakar langit Jakarta yang menjulang di luar jendela. Senyum dingin tersungging di bibirku. Tentu saja aku harus pergi. Sandiwara ini harus kumainkan sampai akhir. Cinta telah mati. Yang tersisa hanyalah perhitungan dan balas dendam. Aku akan menunjukkan pada Bima Wijoyo betapa kejamnya seorang wanita yang berani dia khianati dan remehkan dapat merebut kembali semua yang pernah dia berikan. Duduk di kantor, aku menatap tajam layar komputer. Email dari Citra baru saja masuk. Isinya singkat, tetapi setiap kata seperti palu yang menghantam dadaku. Rania, orangku sudah memeriksanya. Apartemen di Kebayoran Baru itu tidak ada kontrak sewa yang terdaftar. Kata tetangga, seorang wanita muda hamil pindah ke sana beberapa bulan lalu. Bima sering datang, terutama malam hari, tidak ada keraguan lagi. Cerita karangannya tentang menyewakan apartemen murah kepada mahasiswa miskin hanyalah sandiwara murahan untuk menutupi mataku dan menjadikan asetku sebagai sarang untuk selingkuhannya. Betapa bodohnya aku di matanya? Aku menarik napas dalam-dalam. Udara dingin masuk ke paru-paru, menenangkanku. Air mata tidak keluar. Rasa sakit dengan cepat tergantikan oleh amarah dan tekad. Sekarang saatnya aku bertindak. Aku tidak bisa membiarkan pasangan tak tahu malu itu terus hidup nyaman di atas kerja keras dan pengorbananku. Aku menelepon Citra lagi. Citra, terima kasih. Sesuai dugaanku. Apa rencanamu selanjutnya? Suara Citra penuh kekhawatiran. Rania, jangan melakukan hal bodoh. Pikirkan dirimu dulu, mengerti? Aku tidak akan membuat keributan atau menjambak rambutnya, jawabku dengan suara sedingin es. Aku ingin menangkap basah mereka. Aku ingin membuatnya tidak punya kesempatan sedikit pun untuk berkelit. Aku menceritakan rencanaku pada Citra. Dia terdiam sejenak, lalu menghela napas. Baiklah, aku akan siapkan orang untukmu. Tapi berjanjilah, apapun pemandangan yang kamu lihat, tetaplah tenang. Tujuan kita adalah mengumpulkan bukti agar dia menerima hukuman setimpal di mata hukum. Mengerti? Aku mengerti. Pikiranku tidak pernah sejelas ini. Setelah menutup telepon, aku mulai mengatur semuanya kembali. Sandiwara perjalanan bisnis ini harus kumainkan dengan sempurna. Saat makan siang, Bima menelepon. Suaranya masih semanis madu. Sayang, sudah makan siang? Jangan sampai terlewat, ya. Aku sedang makan dengan partner, balasku tanpa berkedip. Oh ya, Mas Bima, penerbanganku diundur jadi sore, sekitar jam 4 baru berangkat. Sepertinya tidak sempat mampir ke rumah untuk makan siang. Aku sengaja memberinya cukup waktu untuk bertindak. Jika aku berangkat lebih awal, dia mungkin akan waspada. Tetapi jika aku berangkat lebih sore, dia akan berpikir punya waktu luang sepanjang sore untuk mengurus urusannya yang penting. Wah, sayang sekali. Padahal aku mau menjemputmu untuk makan siang bersama. Suaranya terdengar penuh kekecewaan palsu. Baiklah, kalau begitu selesaikan saja urusanmu. Nanti sore aku antar ke bandara. Iya, sayang. Aku menutup telepon dan tersenyum sinis. Kemampuan aktingnya semakin hari semakin baik. Tidak apa-apa. Semakin sempurna sandiwaranya, semakin menyakitkan jatuhnya saat tirai ditutup. Sepanjang sore itu, aku tidak melakukan apa-apa. Hanya duduk diam di kantor, merencanakan langkah selanjutnya. Aku meninjau kembali semua aset bersama dan pribadi, polis asuransi, dan portofolio investasi.
Ketika perang ini berakhir, Bima tidak boleh membawa pergi 1 rupiah pun dariku. Dia yang ingin bermain kotor, jadi jangan salahkan aku jika aku menjadi kejam. Hampir pukul 3 sore, aku keluar dari kantor sambil menarik koper yang sudah kusiapkan. Aku tidak pulang, melainkan langsung menuju sebuah kafe di dekat bandara, duduk di sudut yang terpencil, dan menunggu. Menunggu saat yang menentukan, saat tirai sandiwara palsu ini akan dibuka. Tepat pukul 3:30, mobil Audi milik Bima berhenti di depan kafe. Dia masih mengenakan setelan necis, dengan ekspresi lembut dan penuh perhatian. Dia membukakan pintu mobil untukku dan mengambil koper dari tanganku. Setiap gerakannya seperti seorang pria sejati yang sempurna. Lama menunggu? Tidak, aku juga baru sampai, jawabku dengan senyum yang telah kulatih sepanjang sore di depan cermin. Dalam perjalanan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dia terus-menerus menasihatiku. Di sana jaga kesehatan ya, jangan terlalu lelah. Kalau ada apa-apa, langsung telepon. Jangan dipikirkan sendiri. Aku menyandarkan kepala di bahunya dan mengangguk patuh, iya. Di dalam hati, aku merasa sedingin es. Apakah kata-kata mesra ini juga dia ucapkan pada Maya Lestari? Saat wanita itu mengandung anaknya, apakah dia juga membisikkan kata-kata manis seperti ini? Semakin kupikirkan, semakin aku merasa mual. Mual padanya, dan mual pada diriku sendiri yang telah tertipu oleh kepura-puraan ini selama bertahun-tahun. Mobil berhenti di lobi keberangkatan. Bima mengeluarkan koper dari bagasi dan menemaniku masuk. Dia mengantarku sampai ke depan area imigrasi, seolah ingin memastikan aku benar-benar pergi. Di depan area pemeriksaan, dia menarikku ke dalam pelukannya. Pelukan yang sangat lama dan erat. Aku akan merindukanmu, bisiknya di telingaku. Aku memejamkan mata, menekan kebencian yang bergejolak di dada. Aku membalas pelukannya, sengaja membuat suaraku terdengar serak. Aku juga. Kamu di rumah sendirian, jaga diri baik-baik, ya. Iya, dasar cengeng. Dia tersenyum kecil, melepaskanku, dan mendorongku pelan. Cepat masuk, sudah waktunya. Aku berbalik sambil menarik koper. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Jika aku menatap matanya sedetik lebih lama, aku mungkin akan meledak di sini. Aku berjalan lurus ke area pemeriksaan dan berbaur dengan kerumunan. Aku bisa merasakan tatapan Bima masih mengikutiku dari belakang. Aku berputar sekali di dekat konter check-in, lalu dengan cepat masuk ke toilet. Berdiri di depan cermin, aku melihat wajahku. Mataku memerah, bukan karena kesedihan, tetapi karena amarah. Aku menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. 5 menit kemudian, aku keluar, tetapi tidak menuju ke pemeriksaan keamanan. Aku menyusuri koridor lain dan turun ke lobi kedatangan. Semuanya berjalan sesuai rencana. Aku mengeluarkan ponsel dan menelepon orang suruhan Citra. Aku sedang dalam perjalanan. Apa kalian sudah mulai melacak mobilnya? Sudah, Bu Rania. Suara di seberang terdengar tegas dan dapat diandalkan. Dia baru saja meninggalkan bandara, menuju ke arah Kebayoran Baru. Bagus. Ikuti terus. Aku akan langsung ke sana. Aku menutup telepon, keluar, dan menyetop taksi. Saat taksi melaju di jalan tol, aku menoleh ke belakang, melihat Bandara Soekarno-Hatta yang semakin menjauh. Selamat tinggal, Bima Wijoyo. Sandiwaramu berakhir di sini. Babak selanjutnya, akulah sutradaranya. Babak di mana kau akan menjadi pecundang paling menyedihkan. Taksi melesat menembus kemacetan Jakarta yang padat. Aku duduk di kursi belakang, menggenggam erat ponsel, mataku tak lepas dari aplikasi pelacak lokasi yang dibagikan oleh orang suruhan Citra. Titik merah yang menandai mobil Bima bergerak dengan pasti. Dia sama sekali tidak terlihat akan kembali ke rumah kami. Dia langsung menuju kompleks apartemen mewah di Kebayoran Baru, sesuai dugaanku. Pak, bisa lebih cepat sedikit? Desakku, hatiku terasa terbakar. Aku tidak ingin ketinggalan satu detail pun. Ketika taksiku tiba di tujuan, aku meminta sopir untuk berhenti di seberang gerbang utama, di tempat yang tidak mencolok. Dari sini, aku bisa mengamati setiap gerak-gerik dengan jelas. Mobil orang suruhan Citra sudah terparkir di lokasi tersembunyi di dekatnya. Semuanya berjalan lancar. Aku menunggu. Setiap detik terasa seperti seabad.
Aku tidak tahu apa yang kutunggu, atau apa yang kutakutkan untuk kuhadapi. Meskipun sudah mempersiapkan diri, jantungku tetap berdebar kencang saat kebenaran akan terungkap di depan mata. Itu adalah rasa sakit pengkhianatan, rasa sakit yang tersembunyi dan tak kunjung hilang. Sekitar 15 menit kemudian, aku melihat Bima berlari keluar dari lobi gedung dengan tergesa-gesa. Wajahnya tidak lagi menunjukkan ketenangan dan keeleganan seperti biasanya. Sebaliknya, yang ada hanyalah kepanikan dan kekhawatiran yang luar biasa. Dia berlari ke mobil, membuka lebar-lebar pintu depan dan belakang. Dan kemudian, pemandangan yang paling kutakutkan pun muncul. Bima berlari kembali ke lobi, dan sesaat kemudian, dia keluar sambil memapah seorang wanita, Maya Lestari. Dia mengenakan baju hamil yang longgar, satu tangan memegangi perutnya yang buncit, tangan lainnya berpegangan erat pada Bima, wajahnya meringis kesakitan. Dia sedang kontraksi. Bima dengan hati-hati membantunya masuk ke kursi belakang, memasangkan sabuk pengaman dengan cermat, lalu membungkuk dan membisikkan sesuatu di telinganya. Sikap yang begitu lembut dan penuh kekhawatiran. Aku pikir itu hanya untukku. Aku salah. Dia bisa memberikan kelembutan itu pada wanita manapun yang mengandung darah dagingnya. Menyaksikan adegan ini secara langsung, duniaku runtuh total. Tidak ada lagi ilusi, tidak ada lagi secercah harapan, cinta, pernikahan, rumah tangga. Semua yang telah kubangun dengan susah payah selama bertahun-tahun kini, hanyalah sebuah lelucon yang konyol. Bima dengan cepat masuk ke kursi pengemudi, dan mobil Audi itu melesat pergi. Aku segera menelepon orang suruhan Citra untuk mengikuti mereka. Baik, Bu. Mereka sekarang menuju ke arah RSIA Permata Bunda. RSIA Permata Bunda. Nama yang sama persis dengan yang ada di laporan kartu kredit. Dia telah mempersiapkan segalanya dengan sempurna di belakangku untuk menyambut anak haramnya. Pak, tolong ke RSIA Permata Bunda, kataku pada sopir taksi, suaraku tercekat. Selama perjalanan, aku tidak menangis. Air mataku seakan sudah mengering. Yang tersisa hanyalah kekosongan dan kebencian yang menusuk hingga ke tulang. Aku telah memberinya kesempatan. Aku mencoba menipu diriku sendiri bahwa mungkin ini semua hanya salah paham. Tapi tidak. Semuanya adalah kebenaran. Kebenaran yang telanjang dan kejam. Suamiku, pria yang kucintai dengan segenap jiwa, begitu aku berangkat untuk perjalanan bisnis, dia langsung membawa selingkuhannya untuk melahirkan anaknya. Bima Wijoyo, kau benar-benar hebat. Kau berhasil membuatku menjadi orang bodoh paling menyedihkan di dunia ini, tapi kau lupa satu hal. Orang bodoh ini, begitu terbangun dari mimpinya, akan menjadi lebih menakutkan dari apapun yang bisa kau bayangkan. RSIA Permata Bunda adalah salah satu rumah sakit swasta termahal di Jakarta. Tempat ini tidak berisik dan ramai seperti rumah sakit umum, melainkan tenang dan mewah seperti hotel bintang 5. Bima memilih tempat ini untuk memberikan perawatan terbaik bagi Maya Lestari dan anaknya, sekaligus untuk menghindari mata dunia. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa orang yang paling ingin dia hindari justru ada di sini. Aku membayar taksi dan turun. Aku tidak terburu-buru masuk, melainkan berdiri di sudut yang sepi di luar, mengamati Bima yang sibuk mengurus administrasi rawat inap Maya. Dia bolak-balik antara meja pendaftaran dan ruang tunggu, dahinya basah oleh keringat, tetapi matanya dipenuhi harapan dan kebahagiaan. Kebahagiaan yang belum pernah kulihat darinya untukku. Sesaat kemudian, seorang perawat mendorong kursi roda dan membawa Maya menuju ruang bersalin. Bima segera berlari ke sisinya, menggenggam tangannya erat, dan terus membungkuk untuk menenangkannya. Sayang, jangan takut. Ada aku di sini. Sebentar lagi selesai. Kita akan segera bertemu bayi kita. Mas, sakit sekali. Maya terisak. Suaranya lemah dan menyedihkan. Aku tahu. Tahan sedikit lagi. Kamu pasti bisa. Dia dengan lembut menyeka keringat di dahi Maya. Tatapannya penuh cinta dan kasihan. Aku berdiri hanya beberapa meter dari mereka, seperti hantu tak terlihat. Aku menyaksikan setiap adegan melodrama yang menyayat hati itu, jantungku tidak sakit lagi, sudah membeku. Inilah wujud asli Bima Wijoyo saat mencintai seseorang. Bagiku, mungkin dari awal hingga akhir hanyalah pemanfaatan dan perhitungan. Aku menarik napas dalam-dalam,
merapikan penampilanku, dan perlahan berjalan keluar dari kegelapan. Aku tidak berkata apa-apa, hanya berdiri dengan tangan bersedekap, menatap mereka berdua dengan tatapan dingin. Orang pertama yang melihatku adalah Bima. Saat dia mengangkat kepala dan tatapan kami bertemu, senyum di bibirnya langsung membeku. Kelembutan dan cinta di matanya lenyap, digantikan oleh keterkejutan, ketakutan, dan ketidakpercayaan. Rania, katanya tergagap. Suaranya seolah nyaris tidak keluar dari tenggorokan. Bagaimana kamu bisa di sini? Bukankah seharusnya kamu sudah di pesawat? Wajahnya pucat pasi seperti kertas, matanya menatapku seolah melihat hantu. Maya Lestari, melihat reaksi Bima, juga menoleh. Begitu melihatku, tubuhnya menegang, bahkan rasa sakitnya seolah terlupakan sejenak. Ekspresi lemah dan menyedihkan di wajahnya berubah menjadi ketakutan dan rasa bersalah. Aku sedikit mengangkat sudut bibirku, membentuk senyum tipis, tetapi senyum itu setajam pisau. Kenapa, Mas Bima? Terkejut sekali? Aku membuka mulut. Suaraku terdengar sangat jernih dan tenang, menggema di koridor yang sepi. Apakah kehadiranku di sini merusak acaramu? Bima, seolah baru tersadar dari mimpi buruk, buru-buru melepaskan tangan Maya dan mendekatiku. Ekspresinya tampak sangat bingung. Rania, dengarkan aku dulu. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Ini. Dia mencoba mencari alasan, tetapi di bawah tatapan tajamku, semua kata-katanya seolah menjadi sia-sia. Sandiwara telah berakhir, dan aktor utamanya tertangkap basah. Aku hanya berdiri diam, menunggu untuk mendengar cerita konyol apa lagi yang akan dia karang. Bima terpaku di tempatnya. Wajahnya yang pucat pasi terlihat sangat menyedihkan. Dia menatapku, lalu menatap Maya Lestari yang meringkuk di kursi roda. Seluruh gerak-geriknya menunjukkan kepanikan. Rania, dengarkan aku, katanya tergagap, mencoba meraih tanganku. Ini Maya, dia sepupu jauhku. Dia sendirian di Jakarta, tidak punya siapa-siapa dan sebentar lagi melahirkan, jadi aku hanya menolongnya. Sepupu jauh, aku hampir tertawa terbahak-bahak. Sampai di titik ini, dia masih bisa berbohong dengan begitu kikuk dan konyol? Apa dia pikir aku bisa ditipu semudah anak kecil? Menolong? Aku mengulangi kata itu. Suaraku penuh sindiran. Menolong itu dengan membayarkan paket persalinan VIP? Menolong itu dengan membelikan semua perlengkapan dari popok sampai susu formula? Mas Bima, sandiwaranya sudah cukup. Apa kau tidak lelah? Aku yang melihat saja sudah muak. Setiap kata yang kuucapkan seperti jarum yang menusuk balon kebohongan yang mati-matian coba dia kembangkan. Wajah Bima berubah. Dia tahu dia tidak bisa lagi bersembunyi. Kepanikan di wajahnya perlahan memudar, digantikan oleh kejengkelan dan rasa tidak senang. Kau menguntitku. Geramnya. Tatapannya tidak lagi takut, melainkan menuduh. Benar. Aku mengaku terus terang tanpa menghindar. Kalau aku tidak menguntitmu, mungkin sampai kau membawa wanita itu dan anaknya masuk ke rumah kita, aku masih akan percaya kalau dia adalah sepupu jauhmu. Dia terdiam, kehabisan kata-kata. Tepat pada saat itu, Maya Lestari di belakangnya mulai mengerang lagi. Suaranya dibuat-buat agar terdengar lemah. Mas Bima. Sakit. Sakit sekali. Aktingnya benar-benar tak ada habisnya. Dia ingin menggunakan anaknya untuk menarik perhatian Bima, untuk mengingatkannya mana yang lebih penting. Bima menoleh padanya. Kilatan rasa kasihan muncul di matanya. Tatapan itulah yang benar-benar memutus sisa perasaan terakhir yang kumiliki untuknya. Di depan istrinya, dia tidak menyembunyikan perhatiannya pada selingkuhannya. Ketika dia menoleh kembali padaku, amarahnya telah sepenuhnya menguasai akal sehatnya. Entah karena rencananya yang sempurna telah hancur, atau karena topengnya telah terbuka, dia tidak lagi bisa mempertahankan ketenangannya yang biasa. Rania, kau pikir kau siapa? Teriaknya. Suaranya menggema di koridor. Apa yang kau tahu? Kau hanya tahu pekerjaan. Pernahkah kau benar-benar peduli padaku? Apa kau tahu, apa yang telah kutahan selama ini? Aku menatapnya. Tatapanku sedingin es. Kau yang menahan. Apa hakmu mengucapkan kata itu? Akulah yang menahan. Aku yang menahan kebohonganmu,
Aku yang menahan saat kau menggunakan uangku untuk menghidupi selingkuhanmu. Kau bilang aku tidak peduli padamu? Aku tertawa getir. Kalau aku tidak peduli, apa posisi kepala divisi yang kau duduki itu jatuh dari langit? Mobil yang kau kendarai? Rumah yang kau tinggali? Mana yang bukan milikku? Bima Wijoyo, kau adalah manusia tak tahu berterima kasih. Kata-kataku seperti menyulut sumbu di gudang mesiu harga dirinya yang sudah rapuh. Dia sudah terbiasa aku sanjung, terbiasa dengan kehidupan mewah, tanpa usaha. Sekarang, saat aku tanpa ampun membongkar kepalsuannya, dia benar-benar kehilangan kendali. Diam! Teriaknya, dan dalam sekejap mata yang penuh kegilaan, dia mengangkat tangannya. Plak, asterisk. Suara yang kering dan tajam bergema, membuat koridor seolah berhenti berputar. Pipi kiriku terasa panas dan perih seperti terbakar. Aku bisa merasakan rasa anyir darah di mulutku. Bima menamparku. Suami yang pernah kucintai dengan segenap hati, pria yang kuperjuangkan segalanya untuk bersamanya, telah memukulku di depan umum, di depan selingkuhannya. Aku tidak menangis, juga tidak berteriak. Aku hanya perlahan mengangkat kepala dan menatap lurus ke matanya. Di matanya, tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah amarah dan kepuasan seorang yang lemah karena baru saja berhasil melawan. Tamparan itu tidak hanya memberikan rasa sakit fisik. Itu menghancurkan segalanya, cinta, hormat, kenangan, harapan. Semuanya hancur menjadi abu. Mulai saat ini, antara aku dan Bima Wijoyo, yang tersisa hanyalah kebencian. Tamparan Bima membuat suasana di sekitar kami seolah membeku. Bahkan Maya Lestari berhenti mengerang, matanya terbelalak menatap pemandangan di depannya. Mungkin dia juga tidak menyangka Bima akan berani memukulku. Pipi ini terasa panas, tetapi rasa sakit fisik tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dinginnya hatiku. Aku tidak goyah, hanya menatap wajah Bima yang memerah karena marah. Reaksiku sepertinya di luar dugaannya. Dia mungkin berpikir aku akan menangis dan membuat keributan seperti wanita lain, tapi aku bukan mereka. Aku perlahan mengangkat tangan, bukan untuk memegang pipiku yang bengkak, tetapi untuk mengeluarkan ponsel dari tasku. Aku menyalakan kamera depan dan dengan tenang mengangkat ponsel. Cekrek, suara jepretan kamera terdengar jelas. Aku memotret wajahku, dengan jejak 5 jari berwarna merah yang tercetak jelas di kulit putihku. Kemudian, aku memutar kamera untuk mengabadikan pemandangan keseluruhan, Bima yang masih tertegun, dan Maya Lestari yang duduk di kursi roda sambil memegangi perutnya. Sebuah foto yang dengan sempurna merekam bukti pengkhianatan dan kekerasan. Bima hanya bisa terpaku melihat tindakanku. Kau, apa yang kau lakukan? Aku menurunkan ponsel, memasukkannya kembali ke tas, lalu tersenyum. Senyum yang lebih dingin dan jauh dari sebelumnya. Apa yang kulakukan? Kataku dengan jelas, setiap suku kata seolah terukir di udara. Aku sedang mengumpulkan bukti untuk gugatan cerai. Bima Wijoyo, kau sudah selesai. Setelah selesai berbicara, aku tidak lagi menatapnya atau selingkuhannya sedetik pun. Aku berbalik dan melangkah pergi dengan langkah mantap. Suara hak tinggiku yang beradu dengan lantai marmer terdengar dingin dan tegas, seperti genderang yang menandai dimulainya perang. Di belakangku, aku mendengar Bima memanggil namaku, suara yang bercampur antara amarah dan ketakutan. Tapi aku tidak menoleh. Jalan di belakangku telah runtuh total. Sekarang, aku hanya bisa melangkah maju. Keluar dari rumah sakit, aku menghirup dalam-dalam udara Jakarta yang pengap. Aku tidak pulang ke rumah, juga tidak ke kantor. Aku menyetop taksi dan memberikan alamat firma hukum Citra Wulandari. Baru setelah duduk di dalam mobil, aku membiarkan tubuhku gemetar, bukan karena takut, tetapi karena amarah yang telah kutekan hingga batasnya. Aku salah. Kesalahan terbesar dalam hidupku adalah mempercayai Bima, berpikir bahwa cinta bisa mengatasi semua perbedaan latar belakang dan nilai. Hasilnya, aku menerima tamparan yang menghancurkan duniaku, baik secara harfiah maupun kiasan. Ketika aku tiba di kantor Citra, dia sudah menungguku. Melihat bekas merah di pipiku, dia tidak berkata apa-apa, hanya diam-diam membawaku masuk dan menuangkan segelas air hangat. Bajingan itu memukulmu? Tanya Citra dengan suara tegas. Aku mengangguk, menunjukkan foto yang baru saja kuambil. Aku menangkap basah mereka di rumah sakit.
Wanita itu sedang kontraksi. Citra melihat foto itu, alisnya yang indah berkerut. Bagus, Rania. Sangat bagus. Bukti ini sudah lebih dari cukup. Sekarang dengarkan aku, kita akan langsung bergerak. Dia mengeluarkan setumpuk dokumen dan mulai menjelaskan langkah-langkah hukum selanjutnya. Pertama, bekukan semua aset. Kedua, ganti kunci rumah. Ketiga, kirimkan gugatan cerai bersama dengan perintah penahanan. Dia telah melakukan kekerasan. Kita punya cukup alasan untuk menuntut agar dia tidak bisa mendekatimu dalam radius 100 meter. Aku mendengarkan dan mengangguk tegas. Lakukan saja. Tidak perlu ada belas kasihan sedikit pun, aku ingin dia membayar semua perbuatannya. Tenang saja. Citra meletakkan tangannya di bahuku. Tatapannya kokoh. Perang ini pasti kita menangkan. Aku akan membuat bajingan itu diusir tanpa mendapatkan 1 rupiah pun. Melihat sahabatku di depanku, hatiku anehnya merasa tenang. Rasa sakit itu masih ada, tetapi tidak lagi bisa menghancurkanku. Mulai saat ini, aku bukan lagi Rania yang lemah karena cinta. Aku adalah Rania, seorang pejuang yang berjuang untuk kehormatan dan masa depannya. Keluar dari kantor Citra Wulandari, aku merasa seperti terlahir kembali. Kelemahan dan rasa sakit telah kutinggalkan di belakang. Kini, yang tersisa dalam diriku hanyalah tekad dan sikap dingin. Karena Bima ingin bermain sampai akhir, aku akan menunjukkan padanya apa itu neraka. Begitu masuk mobil, hal pertama yang kulakukan adalah menelepon sekretarisku, seorang wanita cerdas dan sangat setia bernama Rina. Rina, dengarkan instruksiku, kataku dengan suara tanpa emosi. Segera hubungi tim keuangan dan bank untuk membekukan semua rekening gabungan dan kartu kredit tambahan atas namaku dan Bima Wijoyo. Batalkan juga semua aksesnya ke dana perusahaan. Mulai sekarang, semua transaksi harus melalui persetujuan dan tanda tangan langsung dariku. Laksanakan segera. Baik, Bu Rania. Jawab Rina tanpa bertanya. Dia tahu, sekali aku memutuskan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Aku menutup telepon dan menekan nomor berikutnya. Kali ini adalah pihak keamanan dan manajemen kompleks apartemen mewah tempat kami tinggal. Halo, saya Rania Adeline, pemilik unit nomor 18. Tolong kirimkan orang sore ini untuk mengganti seluruh sistem kunci dan memperbarui sistem keamanan. Mulai sekarang, hanya saya yang memiliki akses masuk. Tolong hapus nama Bima Wijoyo dari daftar penghuni. Baik, Ibu Rania. Permintaan diterima. Telepon terakhir adalah ke sebuah perusahaan jasa pindahan profesional. Saya ingin menggunakan jasa pengepakan dan pemindahan. Tolong datang ke apartemen Royal Residence Kebayoran Baru Unit 18 dan kemasi semua barang pribadi milik pria bernama Bima Wijoyo di kamar utama dan ruang kerja. Pakaian, sepatu, buku, barang-barang pribadi, jangan ada yang tertinggal. Tolong kemas dengan hati-hati ke dalam box dan pindahkan ke gudang penyimpanan publik di Jalan Arteri Pondok Indah. Alamat detailnya akan saya kirimkan nanti. Semua biaya akan saya tanggung. Setelah mengatur semuanya, barulah aku mengemudikan mobil menuju Royal Residence. Aku tidak ingin bertemu mereka. Aku hanya ingin mengawasi dari jauh, memastikan semuanya berjalan sesuai keinginanku. Ketika aku tiba, tim dari perusahaan keamanan sudah bekerja secara profesional. Mereka memasang kunci baru dan mengatur ulang kata sandi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, apartemen megah itu sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Selanjutnya, tim dari perusahaan pindahan datang. Mereka bekerja dengan cepat dan efisien. Kemeja-kemeja bermerek yang kubelikan untuknya, sepatu kulitnya yang mengkilap, buku-buku favoritnya, semuanya dimasukkan ke dalam box tanpa ampun. Aku menyaksikan pemandangan itu dengan tenang dari dalam mobil di seberang jalan. Tidak ada gejolak sedikit pun di hatiku. Benda-benda itu pernah menjadi bukti cintaku. Sekarang, mereka hanyalah benda mati yang harus disingkirkan dari hidupku. Aku teringat pakaian dan barang-barang yang ditinggalkan Ibu Bima di kamar tamu setiap kali dia datang dari desa. Aku berpikir sejenak, lalu menelepon kembali kepala tim pindahan. Pak, tolong sekalian, kemasi barang-barang milik wanita Parubaya di kamar tamu lantai 2 dan kirimkan juga ke gudang. Jika ingin membersihkan, harus bersih total.
Aku tidak ingin ada apapun yang berhubungan dengan keluarga itu tersisa di rumahku. Ketika box terakhir diangkut ke dalam truk dan pergi, apartemen itu terasa sangat kosong, tetapi aku justru merasakan kelegaan yang luar biasa. Seolah-olah aku baru saja meletakkan beban berat yang telah menekan pundakku selama bertahun-tahun. Malam semakin larut. Aku tahu, saat ini Bima mungkin sedang tenggelam dalam kebahagiaan menjadi seorang ayah di rumah sakit. Dia sama sekali tidak tahu bahwa badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Badai yang kubuat dengan tanganku sendiri, yang akan menyapu bersih semua yang dia miliki. Di rumah sakit, Bima menatap putranya yang mungil, yang baru saja keluar dari ruang bersalin. Amarah dan kegelisahan saat bertemu Rania seolah lenyap. Yang dia rasakan hanyalah kebahagiaan dan kebanggaan yang tak terbatas. Dia punya anak laki-laki. Seorang penerus garis keturunan, Maya Lestari, meskipun lelah setelah melahirkan, tersenyum puas. Dia menatap Bima dan berkata dengan manis, "Mas, bayinya mirip sekali denganmu." Tentu saja, Bima tertawa dan mencium keningnya. Nanti dia akan sepintar dan setampan ayahnya. Saat dia sedang terbuai dalam mimpi indah tentang masa depan dengan uang dan seorang putra, seorang perawat masuk membawa tagihan rumah sakit. "Bapak Bima, mohon selesaikan sisa pembayaran di kasir." "Oh, baik." Segera, jawab Bima dengan riang. Dia pikir Rania yang sudah membayar uang muka dalam jumlah besar benar-benar perhatian. Dia mengeluarkan kartu platinum yang selalu diberikan Rania dan berjalan dengan percaya diri ke kasir. "Maaf Pak, kartu ini tidak bisa digunakan." Petugas kasir berkata setelah mencoba menggesek kartu itu beberapa kali. "Kenapa tidak bisa?" Bima mengerutkan kening. "Coba lagi. Limit kartu ini sangat tinggi. Sudah saya coba berkali-kali, Pak." Sistem menunjukkan kartu ini diblokir. "Diblokir?" Bima tertegun. Dia buru-buru mengeluarkan kartu lain, juga kartu tambahan dari rekening Rania. Hasilnya sama. "Kartu ini juga diblokir, Pak." Firasat buruk mulai menyelimuti hati Bima. Dia buru-buru membuka aplikasi bank di ponselnya, tetapi tidak bisa masuk. Sistem memberitahukan bahwa akunnya telah dinonaktifkan. Tepat pada saat itu, ibunya yang datang tergesa-gesa dari desa tiba. Melihat cucunya, dia tidak bisa berhenti memuji. "Aduh, cucuku penerus keluarga. Mirip sekali dengan bapaknya." Namun, kegembiraan itu hanya sesaat. Bima harus memberitahukan bahwa dia telah menjadi seorang gembel tanpa uang sepeser pun. Mendengar itu, ibunya hampir pingsan dan mulai memaki-maki Rania. "Dasar perempuan mandul, sudah mandul, cemburuan pula." Tak punya pilihan lain, Bima terpaksa menggunakan uang simpanan ibunya yang tak seberapa untuk membayar sisa biaya rumah sakit. Dia memutuskan untuk membawa Maya dan putranya langsung ke apartemen di Kebayoran Baru. Dia berpikir, semarah apapun Rania, tempat itu tetaplah rumah mereka, dan Rania tidak mungkin mengusirnya. Selain itu, melihat bayi yang begitu lucu, mungkin hati Rania akan luluh. Namun, ketika taksi yang membawa mereka bertiga beserta tumpukan barang tiba di gerbang utama Royal Residence, Bima dihadapkan pada kejutan lain. Petugas keamanan menghentikan mobil mereka. "Maaf, Bapak Bima. Bapak bukan lagi penghuni di sini, jadi tidak bisa masuk." "Apa maksudmu?" teriak Bima marah. "Saya suami Ibu Rania Adeline, pemilik unit 18. Maaf, Pak. Ibu Rania sudah meminta untuk menghapus nama Bapak dari daftar penghuni. Kami hanya menjalankan peraturan." Bima tidak bisa mempercayai telinganya. Dia turun dari mobil, berlari ke gerbang, dan membunyikan bel dengan panik sambil meneriakkan nama Rania. Tetapi yang menyambutnya hanyalah keheningan yang menakutkan. Dia mencoba membuka pintu dengan sidik jarinya, tetapi sistem menunjukkan error. Kunci sudah diganti. Ibunya menangis dan memaki-maki di dalam taksi sambil menggendong cucunya. Maya Lestari, dengan luka operasi yang masih sakit, hanya diam dengan ekspresi penuh kekecewaan. Saat Bima berada di puncak ketidakberdayaan dan amarah, ponselnya berdering. Pesan dari Rania. Dengan tergesa-gesa dia membukanya, berharap amarah Rania sudah reda, tapi isi pesannya adalah kalimat dingin tanpa emosi. "Semua barangmu dan ibumu sudah dipindahkan ke gudang penyimpanan publik di Jalan Arteri Pondok Indah,
Unit A234, sewa gudang untuk 1 bulan sudah kubayar. Selebihnya, urus sendiri. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Bima menggenggam ponselnya erat. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Dia benar-benar diusir dari rumah. Tanpa uang, tanpa rumah, hanya ditemani ibu tua yang terus mengeluh, selingkuhan yang baru melahirkan, dan bayi yang rewel. Dari puncak kehormatan dan kebahagiaan, hanya dalam setengah hari, dia jatuh ke jurang paling dalam. Dan orang yang mendorongnya adalah istri yang telah dia khianati dengan kejam. Setelah diusir dari kompleks apartemen, Bima dengan terpaksa menyewa sebuah kamar kos sempit dan lembab di pinggiran kota. Bau apek dan ruangan yang sempit adalah siksaan bagi dirinya yang terbiasa hidup mewah. Ibunya, Bu Lastri, melihat pemandangan ini dan mulai menangis sambil memaki-maki perempuan jahat itu. Beraninya dia melakukan ini pada anakku dan cucu penerus keluarga kita? Bima, kamu tidak bisa diam saja. Kamu harus datang ke kantornya dan menuntut hakmu. Didorong oleh hasutan ibunya, ditambah dengan amarah dan keputusasaan yang memuncak, Bima memutuskan untuk membuat perhitungan. Dia percaya Rania tidak mungkin sekejam itu, mungkin dia hanya sedang marah, dan jika dia datang membuat keributan dan menekannya, Rania akan mengalah. Keesokan harinya, Bima dan ibunya mendatangi gedung perkantoran Nusantara Capital. Karena masih memiliki kartu akses karyawan, dia dengan mudah melewati gerbang keamanan. Mereka langsung menuju lantai 38, tempat ruanganku berada. Seluruh kantor terkejut melihat penampilan Bima. Dia bukan lagi kepala divisi proyek yang necis dan berwibawa. Dia hanyalah seorang pria kucel, dengan janggut yang belum dicukur dan pakaian yang kusut. Di sebelahnya, seorang wanita paruh baya dengan pakaian kampungan dan wajah penuh amarah. Rania Adeline di mana? Suruh dia keluar. Bu Lastri berteriak di meja resepsionis, tidak peduli dengan tatapan orang-orang. Resepsionis yang ketakutan segera menelepon sekretarisku. Rina dengan cepat datang dan menghalangi jalan mereka. Bapak Bima, Ibu, maaf. Bu Rania sedang ada rapat penting dan tidak bisa ditemui. Jika ada pesan, bisa ditinggalkan. Rapat apa? Perempuan mandul itu rapat apa? Bu Lastri mendorong Rina dan menyerbu ke arah ruanganku. Pura-pura sibuk untuk menghindar, kan? Kau pikir bisa menghindar selamanya? Makian kasarnya menggema di seluruh lantai. Karyawan dari divisi lain menjulurkan kepala, penasaran. Bima, alih-alih menghentikan ibunya, hanya berdiri di belakang dengan puas. Seolah ingin mempermalukanku dengan cara ini. Pintu ruanganku terbuka, tetapi yang keluar bukanlah aku, melainkan 2 orang petugas keamanan bertubuh tinggi. Bapak dan Ibu, silakan keluar dari sini. Ini area kantor, bukan tempat untuk membuat keributan. Kalian berani mengusirku? Bu Lastri melotot. Kalian tahu siapa aku? Aku ini mertuanya Rania Adeline. Kami tidak peduli Anda siapa. Bu Rania sudah memberi instruksi. Siapapun yang membuat keributan tanpa izin, harus diantar keluar. Setelah selesai berbicara, petugas keamanan mendekat untuk menyeret mereka. Barulah Bima berteriak dengan marah. Rania, keluar. Apa yang kau lakukan bersembunyi di sana? Beginikah caramu memperlakukan suami dan mertuamu? Apa kau ini manusia? Dia mencoba menarik simpati orang-orang, tetapi dari ruanganku hanya ada keheningan. Tepat pada saat itu, seorang pria berjas mendekat. Dia adalah pengacara dari firma hukum Citra Wulandari. Dengan tenang, dia menyerahkan setumpuk dokumen kepada Bima. Bapak Bima Wijoyo, saya kuasa hukum dari Ibu Rania Adeline. Ini adalah surat gugatan cerai yang dilampiri dengan bukti perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga yang Anda lakukan. Dan ini adalah perintah penahanan dari pengadilan. Mulai saat ini, jika Anda mendekati Ibu Rania dalam radius 100 meter, kami akan segera melapor ke polisi. Bima terpana melihat tumpukan dokumen di tangannya. Gugatan cerai, bukti perselingkuhan, kekerasan, perintah penahanan. Rania bergerak jauh lebih cepat dan kejam dari yang dia bayangkan. Semua jalan keluarnya telah ditutup. Bu Lastri, yang tidak mengerti apa-apa, melihat anaknya diam dan semakin menjadi-jadi. Cerai apa? Tidak ada cerai di keluarga ini. Kalaupun anakku salah,
Itu semua karena perempuan tidak tahu aturan itu. Karena dia mandul, makanya anakku cari anak di luar, kan? Silakan keluar. Petugas keamanan tidak lagi sabar. Satu orang memegang Bima, yang lain memegang lengan Bu Lastri, dan menyeret mereka keluar tanpa ampun di depan puluhan pasang mata karyawan. Seperti binatang yang terpojok, Bima dan ibunya diliputi rasa malu, amarah, dan ketidakberdayaan. Bima meneriakkan kata-kata terakhirnya. Rania Adeline, hebat kau. Lihat saja, aku tidak akan melepaskanmu. Pintu lift tertutup, dan keheningan kembali menyelimuti lantai itu. Dari balik kaca semi-transparan di ruanganku, aku menyaksikan semua itu dengan senyum dingin. Bima Wijoyo, kau pikir apa yang bisa kau lakukan padaku sekarang? Permainan ini sudah menjadi kekalahanmu sejak kau berani mengangkat tangan padaku. Setelah diusir secara memalukan dari kantor, Bima dan ibunya kembali ke kamar kos kumuh mereka. Guncangan dari surat gugatan cerai dan perintah penahanan membuat Bima hancur total. Dia terduduk di ranjang yang berderit, menjambak rambutnya. Semuanya terjadi terlalu cepat dan kejam. Dia meremehkan Rania. Rania bukanlah kucing jinak yang bisa dia kendalikan sesuka hati. Sekali marah, dia adalah harimau betina yang akan menerkam mangsanya tanpa ampun. Bu Lastri, setelah lelah memaki, mulai menangis. Aduh, nasibku. Sudah susah payah menyekolahkan anak sampai sukses, sekarang begini jadinya. Perempuan jahat itu benar-benar ingin menghancurkan keluarga kita. Bima tidak berbicara. Pikirannya kacau. Uang, rumah, dan sekarang pekerjaan. Semuanya lenyap. Rania telah memblokir segalanya. Dia benar-benar menjadi gembel. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Pulang kampung? Dia tidak bisa. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya, yang pernah menjadi kepala divisi proyek yang sukses, harus kembali sebagai pecundang dan menjadi bahan tertawaan orang sekampung. Di tengah keputusasaannya, terdengar tangisan bayi dari kamar sebelah. Maya Lestari sedang berusaha menenangkan bayinya. Suara tangisan itu seperti secercah cahaya di benak Bima. Benar, dia masih punya satu senjata terakhir. Senjata yang tidak akan pernah bisa dimiliki Rania. Anak laki-laki, dia bangkit dan berjalan ke kamar Maya, melihat bayi mungil di pelukan ibunya, secercah harapan yang kuat muncul. Bu, berhenti menangis, katanya pada ibunya dengan suara tegas, kita belum kalah, kita punya dia. Dia menunjuk bayi itu. Bu Lastri, dengan mata sembab, menatap cucunya dan seolah tersadar. Benar, benar. Kita punya cucu penerus keluarga. Darah daging keluarga Wijoyo. Bima menggendong bayi itu. Merasakan berat tubuh mungil itu, dia merasa ini bukan sekadar anak, tetapi kartu as terakhirnya. Rania tidak bisa punya anak. Itulah kelemahan fatalnya. Sekaya dan seberkuasa apapun Rania, di mata orang-orang seperti ibunya, dia hanyalah wanita yang tidak sempurna. Sekalipun masyarakat ini sudah modern, pemikiran patriarki dan obsesi pada anak laki-laki masih mengakar kuat. Mau cerai? Boleh, kata Bima dengan suara yang sudah kembali tenang dan penuh perhitungan. Tapi dia harus memberikan kompensasi. Anak ini adalah anakku. Sekalipun bercerai, sebagai istri, dia punya kewajiban untuk memberikan tunjangan. Kita akan menuntut tunjangan anak dalam jumlah yang sangat besar. Cukup untuk kita bertiga hidup mewah seumur hidup. Mendengar itu, mata ibunya berbinar. Benar. Harus kita tagih. Dia kan kaya raya. Memberi sedikit uang untuk cucunya sendiri apa susahnya? Dia kan tidak bisa melahirkan. Anakku sudah memberinya kesempatan untuk jadi ibu tiri, seharusnya dia berterima kasih. Maya Lestari, yang duduk di tempat tidur, mendengar percakapan mereka dan ikut berharap. Dia tidak peduli dengan perceraian. Dia hanya peduli pada uang. Jika Bima bisa mendapatkan uang dalam jumlah besar dari Rania, hidupnya dan anaknya juga akan terjamin. Maka, di kamar kos yang sempit dan lembab itu, 3 orang dengan konspirasi yang berbeda menemukan tujuan bersama. Mereka menggantungkan semua harapan pada bayi yang baru lahir itu. Mereka percaya bayi ini adalah kunci emas menuju kekayaan dan senjata terkuat untuk melawan Rania Adeline. Bima menyewa seorang pengacara murah dan mulai menyusun tuntutannya untuk sidang cerai.
Dia tidak hanya menuntut tunjangan anak, tetapi juga dengan tidak tahu malu menuntut pembagian 50% aset, dengan alasan dia telah berkontribusi besar pada pertumbuhan perusahaan. Dia yakin, dengan adanya anak laki-laki, dia pasti menang. Dia bersumpah akan membuat Rania menyesal telah berani memperlakukannya seperti ini. Beberapa minggu kemudian, sidang mediasi perceraian pertama kami digelar. Aku memasuki ruang sidang dengan penampilan yang tenang dan dingin. Di sampingku ada Citra, yang terlihat lebih tajam dan percaya diri dariku. Di seberang, duduk Bima. Dia mencoba merapikan penampilannya, mengenakan setelan terbaik yang dia punya. Di sebelahnya ada ibunya dan seorang pengacara yang dari penampilannya saja sudah terlihat kurang berpengalaman. Sidang dimulai. Setelah hakim membacakan prosedur, pengacara Bima berbicara lebih dulu. Yang mulia hakim, katanya sambil berdiri dengan suara dibuat-buat. Kami hadir di sini hari ini untuk menyelesaikan kasus perceraian antara klien saya, Bapak Bima Wijoyo, dan Ibu Rania Adeline. Pernikahan mereka telah berlangsung selama 5 tahun, dan selama itu, klien saya adalah suami yang berdedikasi, menantu yang berbakti, dan yang terpenting, sosok kunci yang berkontribusi besar pada pertumbuhan Nusantara Capital yang dipimpin oleh Ibu Rania Adeline. Mendengar itu, aku sedikit mengangkat sudut bibirku. Kontribusi besar? Beraninya dia mengatakan itu. Pengacara itu terus berusaha menggambarkan Bima sebagai sosok yang kompeten dan berbudi luhur. Bapak Bima, dengan visi strategis dan kemampuan bisnisnya yang luar biasa, telah secara pribadi memenangkan proyek-proyek bernilai triliunan rupiah yang memberikan keuntungan besar bagi perusahaan. Dia mengorbankan waktu dan tenaganya, mendedikasikan segalanya untuk bisnis bersama pasangan. Bima mengangguk-angguk, berpura-pura setuju, bahkan memasang ekspresi rendah hati. Ibunya membusungkan dada dan menatapku dengan tatapan penuh kemenangan. Namun, pengacara itu mengubah nada bicaranya menjadi penuh simpati. Sebagai balasannya, Ibu Rania adalah istri yang dingin dan hanya peduli pada pekerjaan, serta tidak dapat memenuhi kodratnya sebagai seorang ibu. Hal ini menciptakan keretakan yang tidak dapat diperbaiki dalam kehidupan pernikahan mereka. Dan pada puncaknya, dia dengan kejam mengusir suami dan mertuanya dari rumah, serta membekukan semua aset, membuat klien saya jatuh dalam kesulitan yang luar biasa. Dia berhenti sejenak untuk efek dramatis, lalu menyampaikan tuntutan terakhirnya. Oleh karena itu, kami memohon kepada Yang Mulia untuk memutuskan sebagai berikut. Pertama, mengabulkan perceraian kedua belah pihak. Kedua, mengenai masalah aset, kami menuntut pembagian 50% dari seluruh aset atas nama Ibu Rania, termasuk apartemen di Kebayoran Baru, mobil mewah, simpanan bank, dan 50% saham Nusantara Capital kepada klien saya. Ini adalah kompensasi yang adil atas dedikasinya. Tuntutan itu membuat ruang sidang hening sejenak. Bahkan hakim pun mengerutkan kening mendengar ketidaktahuan malu itu. Citra di sampingku masih tenang, hanya tersenyum tipis. Pengacara Bima, seolah sudah yakin menang, duduk kembali dengan ekspresi puas. Bima juga menatapku. Matanya bercampur antara tantangan dan kemenangan. Dia pikir, dengan merendahkanku dan meninggikan kontribusinya, dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia pikir, demi menjaga nama baik, aku akan setuju membagi sebagian hartaku. Dia salah. Dalam permainan ini, aku tidak akan mundur selangkah pun. Setelah argumen pengacara Bima selesai, hakim menoleh ke arah kami. Pihak tergugat, ada yang ingin disampaikan? Citra berdiri dengan anggun. Dia tidak terburu-buru membantah, melainkan tersenyum sopan pada pengacara lawan. Yang Mulia Hakim. Dan rekan pengacara yang terhormat, sapanya. Suaranya jernih, jelas, dan berwibawa. Kita baru saja mendengar sebuah dongeng modern yang sangat menyentuh tentang seorang suami yang berdedikasi dan kompeten. Namun, dongeng biasanya bukanlah kenyataan, dan kebenaran dari kasus ini justru sebaliknya. Bima dan pengacaranya mengerutkan kening. Citra melanjutkan. Pihak penggugat mengklaim bahwa Bapak Bima telah berkontribusi besar dan memenangkan proyek-proyek triliunan rupiah. Kami sangat ingin tahu tentang kontribusi tersebut. Oleh karena itu, kami telah menyiapkan beberapa data. Dia memberi isyarat pada asistennya.
Setumpuk tebal dokumen diserahkan kepada hakim dan pihak Bima. Yang mulia, ini adalah laporan keuangan dan evaluasi kinerja dari semua proyek Nusantara Capital selama 3 tahun terakhir, yang telah diaudit oleh firma akuntan independen. Citra menunjuk ke dokumen itu. Saya persilakan Yang Mulia dan pihak penggugat untuk melihat halaman 15, bagian ringkasan kinerja proyek-proyek yang ditangani langsung oleh Kepala Divisi Proyek Bapak Bima Wijoyo. Bima buru-buru membuka halaman 15, dan raut wajahnya langsung berubah. Citra tidak memberinya waktu untuk mencerna dan meninggikan suaranya. Menurut laporan, selama 3 tahun terakhir, Bapak Bima menangani total 5 proyek investasi. Hasilnya, 3 proyek mengalami kerugian besar yang menyebabkan kerugian lebih dari 500 miliar rupiah bagi perusahaan. 2 proyek lainnya hanya mencapai titik impas, tetapi biaya operasionalnya 30% lebih tinggi dari rata-rata. Proyek triliunan rupiah yang disebutkan rekan pengacara sama sekali tidak ada. Sebaliknya, proyek-proyek Bapak Bima justru menjadi beban yang kerugiannya harus ditutupi oleh keuntungan dari divisi lain. Ruang sidang mulai bergemuruh. Pengacara Bima, dengan wajah pucat, tergagap. Ini data yang dimanipulasi. Manipulasi? Citra tertawa dingin. Rekan pengacara, ini adalah laporan yang diaudit oleh salah satu dari 4 firma akuntan terbesar di dunia. Jika Anda menuduh ini manipulasi, kami dengan senang hati akan memanggil perwakilan mereka sebagai saksi. Atau apakah Anda ingin mengatakan bahwa klien Anda begitu hebat hingga bisa menipu sistem audit akuntansi internasional? Pengacara itu bungkam. Bima menunduk dalam, seluruh tubuhnya gemetar, karena marah dan malu. Citra tidak berhenti di situ. Mengenai apa yang disebut sebagai dedikasi dan pengorbanan Bapak Bima, kami juga perlu meluruskannya. Klien saya, Ibu Rania Adeline, memang seorang wanita yang fokus pada pekerjaan. Tetapi justru berkat kerja kerasnya lah Bapak Bima bisa menikmati kehidupan mewah yang tidak pernah bisa dia impikan seumur hidupnya. Dia menyerahkan setumpuk dokumen lain. Ini adalah riwayat transaksi dari semua rekening dan kartu kredit yang diberikan oleh klien saya kepada Bapak Bima selama 5 tahun terakhir. Mobil, pakaian bermerek, liburan mewah, makan di restoran mahal. Semua biayanya ditanggung sendiri oleh klien saya. Jadi, pengorbanan apa yang dimaksud oleh Bapak Bima? Apakah mengorbankan waktu untuk menikmati dan menghabiskan uang istri? Kali ini, Bima tidak bisa lagi duduk diam. Dia bangkit dan menunjuk Citra. Kau jangan memutarbalikkan fakta. Bapak Bima, silakan duduk. Hakim mengetuk palu untuk menjaga ketertiban. Bima terpaksa duduk, tetapi tatapannya padaku dan Citra seolah ingin menelan kami hidup-hidup. Citra tersenyum dan melancarkan pukulan terakhir. Dan yang terakhir, Yang Mulia Hakim, mengenai tuntutan pembagian 50% aset. Tuntutan ini sama sekali tidak berdasar. Karena semua aset yang disebutkan oleh pihak penggugat termasuk apartemen, mobil, dan saham perusahaan adalah harta bawaan klien saya yang diperoleh sebelum menikah, dan ada dokumen perjanjian pranikah yang sah secara hukum. Menurut undang-undang yang berlaku, Bapak Bima tidak berhak atas 1 rupiah pun dari aset tersebut. Keheningan total menyelimuti ruang sidang. Pernyataan Citra seperti petir di siang bolong bagi Bima dan ibunya. Mereka terpaku, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Rencana mereka untuk merebut harta dengan mengandalkan kontribusi telah hancur total di ronde pertama. Bukti-bukti yang diajukan Citra Wulandari seperti siraman air es ke wajah Bima dan pengacaranya. Rencana mereka untuk membagi harta dengan dalih kontribusi telah gagal total. Pengacara Bima yang tidak berpengalaman itu tampak panik, keringat dingin membasahi dahinya. Dia tidak bisa memberikan bantahan yang berbobot sama sekali. Bima menunduk dalam, kedua tangannya di bawah meja terkepal erat hingga memutih. Rasa malu dan amarah membakar dirinya dari dalam. Dia tidak pernah menyangka Rania akan mempersiapkan segalanya dengan begitu teliti, tidak memberinya celah sedikit pun untuk lolos. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, pengacara Bima dengan cepat mengubah taktik. Setelah mendapat izin hakim, dia berdiri kembali. Kali ini, suaranya bukan lagi percaya diri, melainkan penuh simpati. Yang Mulia Hakim, mulainya, sambil menatapku dengan tatapan menuduh. Benar,
Aset-aset itu semua atas nama Ibu Rania. Klien saya, karena terlalu mencintai dan mempercayai istrinya, tidak pernah perhitungan. Dia berpikir, milik istri adalah milik suami juga, semuanya untuk satu keluarga. Tapi dia salah. Dia berhenti sejenak untuk efek dramatis. Yang paling didambakan klien saya dari pernikahan ini bukanlah uang atau status. Itu adalah seorang anak, kehangatan sebuah keluarga yang utuh. Tapi, Yang Mulia, Ibu Rania terlalu sibuk dengan bisnisnya hingga tidak dapat memenuhi kodrat paling dasarnya sebagai seorang wanita. Dia tidak bisa memberikan keturunan. Kata-katanya seperti bom yang meledak di tengah ruang sidang. Semua mata tertuju padaku. Ibu Bima tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan langsung menangis tersedu-sedu. Aduh, nasib keluarga kami. Menantu orang lain bisa punya anak, tapi anak saya, yang hanya ingin punya penerus, tidak bisa mendapatkannya. Betapa tersiksanya batin anak saya, Yang Mulia, pengacara Bima melanjutkan dengan suara pilu. Justru karena kekurangan kasih sayang dan kerinduan untuk menjadi seorang ayah inilah klien saya tanpa sengaja melakukan sebuah kesalahan. Dia mendapatkan seorang putra di luar. Anak itu tidak bersalah. Dia butuh seorang ayah dan biaya untuk tumbuh sehat. Klien saya, setelah diusir tanpa ampun oleh Ibu Rania, kini tidak punya uang sepeser pun dan tidak mampu membiayai anaknya. Sampai di sini, tujuan akhir mereka terungkap. Oleh karena itu, dia menatap hakim lurus-lurus. Kami tidak lagi menuntut pembagian harta. Sebagai gantinya, kami menuntut agar Ibu Rania, sebagai mantan istri, bertanggung jawab atas biaya hidup anak hasil hubungan di luar nikah suaminya. Untuk menjamin masa depan anak tersebut, kami menuntut uang ganti rugi dan tunjangan anak sekaligus sebesar 50 miliar rupiah. Ini adalah tanggung jawab dan kompensasi yang harus dipenuhi oleh Ibu Rania atas luka yang diderita klien saya. 50 miliar. Jumlah itu membuat ruang sidang kembali gempar. Ini bukan lagi tunjangan anak. Ini adalah pemerasan terang-terangan. Mereka menggunakan anak itu untuk memeras uang dalam jumlah besar dariku. Bima mengangkat kepalanya dan menatapku dengan tatapan menantang. Dia percaya ini adalah kartu as terakhirnya. Dia percaya, demi menjaga nama baik, karena tekanan publik, dan karena stigma sebagai wanita mandul, aku akan menerima tuntutan ini. Dia mencoba melancarkan serangan mematikan padaku dengan menggunakan anaknya. Aku masih duduk tanpa ekspresi. Aku melirik Citra, dan dia juga sedang menatapku. Kilatan tajam muncul di matanya. Benar, Bima. Inilah saat yang kutunggu-tunggu. Kau telah berjalan sendiri masuk ke dalam perangkap yang kubuat. Sandiwara yang paling menarik baru akan dimulai. Tuntutan tak tahu malu dan tuduhan dari pihak Bima membuat suasana di ruang sidang menjadi tegang. Semua orang menunggu reaksiku. Mereka mungkin berpikir aku akan marah, membantah, atau merasa terhina. Tapi tidak, Citra berdiri. Tidak ada sedikit pun kemarahan di wajahnya. Sebaliknya, dia tersenyum ramah. Yang Mulia Hakim, katanya dengan suara yang sangat tenang. Kami sepenuhnya memahami perasaan Bapak Bima dan keluarganya. Memiliki keturunan untuk melanjutkan garis keluarga adalah keinginan yang wajar. Kata-kata Citra membuat Bima dan pengacaranya terkejut. Mereka tidak menyangka kami akan menerima logika mereka dengan begitu mudah. Citra melanjutkan dengan suara yang lebih simpatik. Klien saya, Ibu Rania, juga seorang wanita yang berbelas kasih. Meskipun Bapak Bima telah melakukan kesalahan fatal selama pernikahan, beliau percaya bahwa anak itu sepenuhnya tidak bersalah dan berhak mendapatkan masa depan yang terbaik. Mendengar itu, Bu Lastri berhenti menangis dan wajahnya menunjukkan ekspresi kemenangan. Bima juga membusungkan dada, berpikir bahwa aku sudah takut dengan tekanan publik dan siap menyerah. Oleh karena itu, kata Citra sambil menatap lurus ke arah Bima. Mengenai tuntutan tunjangan anak, klien saya sepenuhnya setuju. Kata-kata itu membuat pihak Bima tidak bisa mempercayai telinga mereka. Setuju begitu saja? Klien saya tidak hanya setuju dengan tunjangan 50 miliar rupiah, lanjut Citra. Setiap katanya membuat mereka semakin terkejut. Beliau juga bersedia mendirikan dana perwalian senilai 100 miliar rupiah untuk anak tersebut, untuk menjamin kehidupannya yang sejahtera hingga dewasa. 100 miliar rupiah. Jumlah ini jauh melampaui ekspektasi Bima.
Dia terpana. Matanya menunjukkan kilatan keserakahan yang tidak bisa disembunyikan. Ibunya hampir melompat kegirangan. Mereka pikir mereka telah menang, telah menemukan kelemahanku. Tapi mereka terlalu cepat bergembira. Setelah melempar umpan yang menggiurkan, barulah Citra perlahan melancarkan pukulan mematikan. Namun, katanya, senyum masih tersungging di bibirnya, tetapi tatapannya menajam. Untuk memastikan dana sebesar ini disalurkan kepada pihak yang tepat, serta untuk melindungi hak-hak hukum dan masa depan anak tersebut, kami memiliki satu permintaan kecil yang merupakan prosedur hukum yang sangat wajar. Dia berhenti sejenak, menatap lurus ke mata Bima yang penuh harap. Kami memohon kepada pengadilan untuk melakukan tes DNA guna memastikan hubungan biologis antara Bapak Bima dan anak tersebut. Ini adalah langkah penting untuk menyelesaikan prosedur hukum pendirian dana perwalian dan memastikan semuanya berjalan transparan dan sesuai hukum. Tuntutan itu membuat udara di ruang sidang membeku. Bima, yang tadinya terbuai dalam fantasi 100 miliar rupiah, mendengar permintaan ini dan tertawa terbahak-bahak. Dia menatapku dan Citra dengan tatapan campuran antara hina dan kasihan. Tes DNA, katanya dengan arogan. Tentu saja. Setuju sekali. Aku malah khawatir kalian tidak berani memintanya. Silakan lakukan. Biar seluruh dunia tahu bahwa aku adalah ayah dari anak ini. Aku jadi penasaran, dengan muka apa Rania Adeline akan menghadapi orang-orang nanti. Dia berpikir ini adalah kesempatan emas untuk mempermalukanku sekali lagi. Dia percaya hasil tes DNA akan menjadi bukti kuat yang membuktikan kejantanannya dan kegagalanku. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung menyetujui permintaan kami. Pengacaranya juga mengangguk-angguk, "Yang mulia, kami sepenuhnya setuju dengan permintaan tes." Hakim menatapku, dan melihat aku dan Citra tetap tenang, dia mengangguk. "Baik. Pengadilan menyetujui permintaan tes DNA. Hasilnya akan diumumkan pada sidang berikutnya." Hakim mengetuk palu. Sidang selesai. Bima dan ibunya keluar dari ruang sidang dengan ekspresi kemenangan. Mereka percaya kemenangan sudah di tangan. Mereka memimpikan 100 miliar rupiah dan rasa malu yang akan segera kualami. Aku menatap punggung mereka dan sedikit mengangkat sudut bibirku. "Bima, kau terlalu naif. Kau tidak tahu bahwa kepercayaan diri dan keserakahanmu telah mendorongmu sendiri ke ambang kehancuran. Sandiwara yang kau bangun dengan susah payah ini, sudah waktunya untuk ditutup." Seminggu kemudian, sidang berikutnya kembali digelar. Udara di ruang sidang terasa lebih tegang dari sebelumnya. Bima dan ibunya sudah datang lebih awal, tidak bisa menyembunyikan rasa kemenangan dan antisipasi mereka. Dia bahkan memberiku senyum provokatif seolah berkata, "Lihat saja nanti. Maya Lestari tidak datang, mungkin sedang menunggu kabar kemenangan di rumah sambil merawat bayi." Aku tetap mempertahankan ekspresi dingin seperti lautan tak berombak. Di sampingku, Citra dengan tenang merapikan dokumen, sesekali melirik ke seberang dengan tatapan penuh arti. Hakim masuk, dan seluruh ruang sidang berdiri lalu duduk kembali. Setelah prosedur biasa, dia membuka suara dengan nada serius. "Hari ini, pengadilan akan mengumumkan hasil tes DNA hubungan biologis antara Bapak Bima Wijoyo dan bayi yang dilahirkan oleh Ibu Maya Lestari, yang dilakukan oleh Pusat Kedokteran Forensik Nasional." Dia dengan hati-hati mengambil sebuah amplop tertutup. Seluruh ruang sidang menahan napas. Bima membusungkan dada dan menegakkan punggungnya, siap menyambut momen kejayaannya. Ibunya menyatukan kedua tangan di depan dada, bergumam berdoa. Hakim perlahan membuka amplop dan mengeluarkan kertas hasil tes. Dia membacanya sekilas, lalu sedikit mengerutkan kening. Ekspresinya menunjukkan keterkejutan yang jelas. Perubahan ini membuat Bima merasa sedikit cemas, tetapi dia segera menepisnya, berpikir itu hanya karena dia terlalu gugup. Setelah beberapa detik hening yang terasa seperti selamanya, Hakim berdehem dan membacakan hasilnya dengan suara keras. Setiap kata terdengar jelas di seluruh ruang sidang. Berdasarkan analisis DNA terhadap sampel yang diberikan, Pusat Kedokteran Forensik Nasional dengan ini menyatakan bahwa antara Bapak Bima Wijoyo dan bayi yang bersangkutan tidak ditemukan adanya hubungan biologis. Keheningan yang mematikan menyelimuti ruangan. Tidak ditemukan adanya hubungan biologis. 3 kata itu seperti 3 petir yang menyambar tepat di ubun-ubun Bima. Senyum kemenangan di bibirnya langsung membeku.
lalu hancur berkeping-keping. Wajahnya berubah dari merah menjadi putih, lalu pucat kebiruan. Dia terpaku, matanya terbelalak, menatap hakim seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Tidak. Tidak mungkin. Gumamnya dengan suara kosong. Itu tidak mungkin. Pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Ibunya yang duduk di sebelahnya juga membatu. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia mengguncang-guncang lengan anaknya. Bima, apa yang dikatakan hakim? Ada yang salah, kan? Itu kan cucuku. Ruang sidang dipenuhi suara bisik-bisik. Semua mata tertuju pada Bima. Tatapan penasaran, kasihan, dan cemoohan. Tenang. Hakim mengetuk palu dengan keras. Dia menatap Bima dengan tatapan tegas. Ini adalah hasil resmi dari lembaga forensik, lengkap dengan tanda tangan dan stempel, tidak mungkin ada kesalahan. Bapak Bima Wijoyo, apakah Anda sudah mendengar dengan jelas? Bima tidak mendengar apa-apa. Telinganya berdengung, dunia di sekitarnya berputar lalu runtuh. Dia telah mempertaruhkan segalanya pada anak yang sangat dia dambakan ini. Dia menggunakan anak itu sebagai senjata untuk melawanku, memeras, dan menghinaku. Tapi sekarang, senjata itu berbalik dan menusuk jantungnya sendiri. Anak itu bukan anaknya. Lalu, dia ini apa? Seorang ayah yang membesarkan anak orang lain? Seorang bodoh yang istrinya direbut oleh pria lain? Kebenaran ini jauh lebih kejam daripada saat aku membekukan asetnya atau mengusirnya dari rumah. Ini benar-benar menghancurkan harga diri dan kejantanannya. Dia telah kehilangan segalanya. Istri, rumah, uang, pekerjaan, dan sekarang, bahkan anak yang paling dia banggakan pun bukan miliknya. Dia terkulai di kursinya, seluruh tubuhnya lemas seolah tak bertulang. Dia menatapku. Di matanya, tidak ada lagi provokasi, yang ada hanyalah kepanikan, keputusasaan, dan kebencian yang luar biasa. Aku hanya menatapnya tanpa emosi. Sudut bibirku yang kaku sepanjang persidangan, untuk pertama kalinya, membentuk senyum kemenangan. Bima Wijoyo, inilah harga dari pengkhianatan dan kebodohanmu. Sidang berakhir dalam kekacauan. Bima nyaris mengamuk. Dia berteriak bahwa hasilnya dipalsukan, bahwa aku telah menyuap lembaga forensik dengan uang. Tapi di depan stempel merah yang jelas dan tanda tangan lembaga resmi, semua teriakannya sia-sia. Dia dan ibunya diseret keluar oleh petugas pengadilan dengan penampilan yang menyedihkan. Aku dan Citra keluar dengan tenang. Benar-benar drama yang luar biasa, kata Citra menyindir. Baru kali ini aku melihat sidang cerai di mana pihak penggugat dengan begitu spektakuler menggali kuburannya sendiri. Aku hanya tersenyum tipis. Dia hanya terlalu percaya diri dan serakah. Aku tahu Bima tidak akan diam saja. Dia pasti akan mencari Maya Lestari untuk meminta kejelasan, dan aku menantikan drama mereka selanjutnya. Benar saja, begitu keluar dari pengadilan, Bima tidak kembali ke kosnya, melainkan langsung menyetop taksi menuju tempat Maya Lestari. Dia tidak bisa lagi menahan akal sehatnya. Amarah dan rasa malu telah mengubahnya menjadi binatang buas. Dia menendang pintu kamar kos hingga terbuka. Maya Lestari, yang sedang menyusui bayinya, terkejut melihat penampilan Bima yang mengerikan. Mas Bima, kenapa sudah pulang? Semuanya lancar kan? Lancar. Geram Bima, matanya merah menyala. Dia mengeluarkan hasil tes DNA dari sakunya dan melemparkannya ke wajah Maya. Lihat ini. Lihat perbuatanmu. Maya mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Saat membaca kalimat tidak ditemukan adanya hubungan biologis, wajahnya langsung pucat pasi. Ini. Bagaimana bisa? Tidak mungkin. Pasti ada yang salah. Katanya tergagap, tetapi ketakutan di matanya mengkhianatinya. Salah, Bima mencengkeram bahunya dan mengguncangnya dengan keras. Masih berani kau bilang salah? Katakan, anak ini anak siapa? Katakan. Di bawah kekerasan Bima, Maya akhirnya tidak tahan dan menangis, mengakui segalanya. Iya, aku tidak yakin. Apakah ini anakmu, atau anaknya? Anaknya? Siapa dia? Mantan pacarku, Ishak Maya. Dia kaya, tapi keluarganya tidak merestuiku. Saat putus dengannya, aku bertemu denganmu. Kamu baik padaku,
dan aku tahu istrimu seorang CEO kaya. Aku pikir, kalau aku bersamamu, masa depanku akan cerah. Sebuah sandiwara yang terencana. Jadi selama bersamaku kau masih berhubungan dengan bajingan itu? Tanya Bima dengan suara gemetar karena marah. Maya mengangguk sambil menangis pilu. Maaf. Saat tahu aku hamil, aku juga tidak tahu ini anak siapa. Tapi ibumu bilang dia sangat ingin cucu laki-laki, dan akan memberikan segalanya jika aku melahirkan anak laki-laki. Dan sepertinya kau akan segera mendapatkan harta istrimu. Jadi, aku berjudi. Aku tidak menyangka akan jadi begini. Diam. Teriak Bima, mendorongnya dengan kasar ke tempat tidur. Dia berdiri terengah-engah. Seluruh tenaganya seolah terkuras habis. Dia hanyalah sebuah pion dalam permainan catur maya. Dia hanyalah ban serep, seorang bodoh yang membesarkan anak orang lain. Cinta yang manis, kelemahan yang menyedihkan. Semuanya adalah akting. Maya tidak pernah benar-benar mencintainya. Dia hanya mencintai uang dan status yang bisa diberikan oleh Bima. Bima tertawa, tawa yang gila dan menyedihkan. Dia menertawakan kebodohannya sendiri. Dia meninggalkan istri yang kompeten dan kaya raya yang telah memberikan segalanya untuknya demi seorang wanita licik. Dia kehilangan segalanya sebagai ganti dari sebuah penipuan yang pahit. Sandiwara cinta mereka akhirnya berakhir, di tengah kebenaran yang paling telanjang dan menyedihkan. Kebenaran tentang anak itu yang terungkap di pengadilan adalah pukulan mematikan yang benar-benar menghancurkan Bima Wijoyo. Dia hanya bisa menatap kosong, seperti patung yang jiwanya telah direnggut. Semua rencana dan harapannya lenyap seperti asap. Dia tidak hanya gagal, tetapi juga menjadi bahan tertawaan paling tragis. Hakim mengetuk palu, membawanya kembali ke dunia nyata. Dengan tatapan tegas namun terselip sedikit kasihan, hakim membacakan putusan akhir. Setelah meninjau seluruh berkas, bukti, dan keterangan para pihak, Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan ini memutuskan. Ruang sidang hening. 1. Mengabulkan gugatan cerai antara penggugat, Bapak Bima Wijoyo, dan tergugat, Ibu Rania Adelina. Terhitung sejak hari ini, hubungan perkawinan keduanya dinyatakan berakhir secara resmi. Bima tidak bereaksi. Perceraian, yang pernah dia anggap sebagai cara untuk bebas dariku dan merebut hartaku, kini menjadi kenyataan yang pahit. Hakim melanjutkan tanpa mengubah intonasinya. 2. Mengenai masalah harta Gonogini, mengingat seluruh aset bernilai tinggi termasuk properti, kendaraan, dan saham perusahaan adalah harta bawaan Ibu Rania Adelina yang diperoleh sebelum pernikahan dan dilindungi oleh perjanjian pranikah yang sah, maka pengadilan menolak seluruh tuntutan pembagian 50% aset oleh pihak penggugat. Bapak Bima Wijoyo tidak berhak atas bagian apapun dari aset tersebut. Bu Lastri, yang duduk di belakang, hampir pingsan mendengar ini. Setelah semua makian dan air mata, dia tidak bisa percaya bahwa anaknya tidak mendapatkan sepeser pun. Mimpinya untuk menjadi ibu sosialita, tinggal di apartemen mewah, dan naik mobil impor hancur berkeping-keping. Tapi yang terburuk belum datang. 3. Hakim menatap lurus ke arah Bima dengan suara yang lebih tegas. Berdasarkan bukti yang diajukan oleh pihak tergugat, termasuk foto luka dan rekaman CCTV rumah sakit, pengadilan menyatakan bahwa Bapak Bima Wijoyo terbukti telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, terhadap Ibu Rania Adeline. Ini adalah perbuatan melawan hukum yang serius, dan telah menyebabkan penderitaan fisik dan psikis bagi korban. Bima tersentak dan mengangkat kepalanya. Ketakutan melintas di matanya. Oleh karena itu, pengadilan memerintahkan Bapak Bima Wijoyo untuk membayar uang ganti rugi atas kerugian imaterial yang dialami Ibu Rania Adeline sebesar 5 miliar rupiah. Jumlah ini harus dibayarkan dalam waktu 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. 5 miliar rupiah. Jumlah ini seperti pukulan palu terakhir bagi Bima. Bukannya mendapatkan uang, dia malah harus membayar ganti rugi dalam jumlah besar. Bagi kondisinya yang tanpa uang, 5 miliar adalah angka yang astronomis. Tidak, saya menolak. Bima bangkit dan berteriak seperti orang gila. Saya tidak punya uang. Dari mana saya bisa membayar? Perempuan itu sudah mengambil semuanya. Dia ingin membunuhku. Tenang. Hakim mengetuk palu dengan keras. Anda memiliki hak untuk mengajukan banding dalam waktu 14 hari.
Jika Anda tidak melaksanakan putusan ini, Anda akan menghadapi konsekuensi hukum. Sidang selesai. Hakim selesai berbicara, berdiri, dan meninggalkan ruangan, menyisakan Bima yang hancur dan ruang sidang yang gaduh. Dia telah kehilangan segalanya. Istri, rumah, mobil, uang, pekerjaan. Bahkan anak yang dia banggakan pun bukan darah dagingnya. Kini, dia juga menanggung utang yang sangat besar. Dari seorang kepala divisi proyek yang hidup mewah, menjadi seorang gembel yang terlilit utang dan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Aku dan Citra keluar dari ruang sidang dengan tenang. Saat melewati Bima, aku bahkan tidak meliriknya. Bagiku, dia sekarang adalah orang asing, sebuah kenangan kotor yang harus dihapus bersih. Bu Lastri, melihatku lewat, mencoba menerjang dan menangkapku sambil memaki, "Perempuan sialan, kau sudah menghancurkan anakku? Dasar ular betina, kau tidak akan mati dengan tenang." Tapi sebelum tangannya menyentuhku, dia sudah dihalangi oleh petugas pengadilan. Aku terus berjalan, tidak menoleh. Makian itu kini bagiku hanyalah angin lalu. Keluar dari gedung pengadilan, sinar matahari musim panas yang cerah menyambutku. Aku menarik napas dalam-dalam. Dadaku terasa anehnya ringan. Perang telah berakhir, dan aku menang. Tapi ini bukan kemenangan yang menggembirakan. Ini hanyalah sebuah penutup yang diperlukan untuk kesalahan di masa lalu. Mulai sekarang, Bima Wijoyo dan keluarganya tidak akan ada hubungannya lagi dengan hidupku. Dia harus menghadapi sendiri konsekuensi dari perbuatannya. Tanpa uang, terlilit utang, membesarkan anak orang lain. Itulah putusan yang paling pantas untuk seorang pengkhianat. Hidup tanpa Rania Adeline lebih buruk dari neraka bagi Bima Wijoyo. Dia tidak hanya menjadi miskin, tetapi juga menanggung utang 5 miliar rupiah. Maya Lestari, begitu tahu Bima tidak lagi berguna, dengan cepat menghubungi kembali mantan pacarnya yang kaya, melarikan diri, dan meninggalkan bayi serta semua kekacauan itu padanya. Untuk bertahan hidup dan membeli susu untuk bayi itu, Bima terpaksa melakukan segala macam pekerjaan kasar. Dia, yang dulu mengenakan setelan necis dan mengendarai mobil impor, kini menjadi kuli angkut di pelabuhan dan pekerja serabutan di proyek bangunan. Kenyataan pahit ini nyaris membuatnya gila. Di tengah keputusasaan yang ekstrem, Bima teringat kembali padaku. Teringat kehidupan mewah di masa lalu, teringat kelemahanku dulu. Dia berpikir aku hanya sedang marah. Dan jika dia menunjukkan penyesalan yang tulus, hatiku akan luluh. Dia memutuskan untuk melakukan pertaruhan terakhirnya. Kartu simpati. Suatu sore yang hujan deras, Bima datang bersama ibunya ke gedung Nusantara Capital. Alih-alih penampilan kucel, dia mengenakan pakaian yang sudah usang tetapi paling bersih yang dia punya. Mereka dihentikan oleh petugas keamanan di lobi lantai 1. "Maaf, Bu Rania tidak bersedia bertemu dengan Anda berdua, tetapi Bima sudah mempersiapkan situasi ini." Alih-alih membuat keributan, dia tiba-tiba berlutut di tengah lobi yang ramai. "Tolong," teriaknya dengan suara serak dan memelas. "Tolong izinkan saya bertemu dengannya. Saya hanya ingin mengucapkan kata maaf. Saya salah. Saya benar-benar salah." Aksinya segera menarik perhatian semua orang di lobi. Karyawan dari perusahaan lain, klien yang datang dan pergi, semua berhenti dan menatap. Bu Lastri juga segera ikut berakting. Dia duduk di lantai dan mulai menangis, menceritakan penderitaan anaknya dan kekejaman mantan menantunya. "Menantu kami kaya raya tapi membuang anak kami, dia menghina anak kami karena miskin. Di mana ada perempuan sekejam ini di dunia?" Sandiwara ibu dan anak itu membuat lobi menjadi kacau. Petugas keamanan bingung. Mereka tidak bisa bertindak kasar pada pria yang berlutut dan wanita tua yang menangis. Kabar itu dengan cepat sampai ke telingaku. Rina berlari masuk dengan wajah cemas. "Bu, Pak Bima dan ibunya membuat keributan di lobi bawah. Mereka berlutut dan tidak mau pergi. Aku sedang memeriksa laporan proyek." Mendengar laporan itu, aku bahkan tidak mengangkat kepala dan berkata dengan dingin, "Biarkan saja. Biarkan mereka berakting. Aku ingin lihat berapa lama mereka bisa bertahan." Tetapi Bima lebih gigih dari yang kuduga. Dia terus berlutut di sana selama 2 jam, di tengah hujan yang semakin deras dan tatapan sinis orang-orang. Dia terlihat pucat,
pakaiannya basah kuyup, benar-benar menyedihkan. Akhirnya, aku memutuskan untuk mengakhiri sandiwara ini. Aku tidak ingin citra perusahaan rusak karena orang-orang rendahan itu. Aku bangkit dan langsung turun ke lobi. Kemunculanku membuat kerumunan penonton semakin heboh. Bima melihatku, matanya berbinar seolah melihat penyelamat. Dia merangkak dengan lututnya, mencoba memegang kakiku. Rania, Rania, tolong. Dia mengangkat kepalanya. Wajahnya yang pucat basah oleh air hujan dan air mata. Maafkan aku sekali ini saja. Aku salah. Aku bajingan. Aku lebih hina dari binatang. Seharusnya aku tidak memukulmu. Seharusnya aku tidak mengkhianatimu. Dia menampar pipinya sendiri. Suara, plak-plak, bergema. Lihat, aku sudah menerima hukumanku. Aku kehilangan segalanya. Hidupku lebih buruk dari mati. Rania, aku masih mencintaimu. Bisakah kita mulai dari awal lagi? Aku janji tidak akan pernah menyakitimu lagi. Aku akan menjadi anjingmu seumur hidup. Sebuah sandiwara yang menyedihkan. Jika ini aku yang dulu, mungkin hatiku akan luluh. Tapi aku yang sekarang, hatiku sudah sekeras batu. Aku mundur selangkah, menghindari tangannya yang kotor. Aku menatap pria yang berlutut di kakiku dengan tatapan tanpa emosi. Bima Wijoyo, bangun. Jangan mengotori lantai gedung ini. Suaraku yang dingin membuatnya terpana. Kau mencintaiku? Aku tertawa sinis. Tidak, kau tidak mencintaiku. Kau hanya mencintai kehidupan mewah yang kuberikan. Sekarang kau kehilangan segalanya, kau kembali untuk memainkan sandiwara ini, kan? Tidak, bukan begitu. Sangkalnya panik. Aku tulus mencintaimu. Cukup. Aku memotongnya. Aku muak mendengarnya. Hubungan kita sudah berakhir saat kau mengangkat tangan padaku. Bersyukurlah aku tidak menuntutmu atas pencemaran nama baik dan penganiayaan. Aku menoleh pada kepala keamanan. Bawa dua orang ini keluar. Jika terus membuat keributan, panggil polisi. Setelah selesai berbicara, aku berbalik, tidak memberinya kesempatan lagi. Rania, jangan pergi. Teriak Bima putus asa sambil diseret oleh petugas keamanan. Rania, kau perempuan tak punya hati. Kau akan menyesal. Kau pasti akan menyesal. Aku tidak akan menyesal. Orang yang harus menyesal adalah kau, Bima Wijoyo. Kau akan menyesal seumur hidupmu. Setelah diusir secara menyedihkan dari kantor, jalan Bima untuk memohon simpati telah tertutup total. Keputusasaan berubah menjadi kemarahan. Manusia yang terpojok seringkali melakukan hal-hal gila. Bima tidak terkecuali. Dia beralih ke taktik terakhirnya, ancaman dan pemerasan. Beberapa hari kemudian, aku menerima email dari alamat yang tidak dikenal. Pengirimnya Bima. Isinya bukan lagi permohonan memelas, melainkan ancaman terang-terangan. Rania Adeline, jangan mendorong orang terlalu jauh. Aku tahu hal yang paling kau takuti adalah kehilangan reputasi. Dana investasimu sedang berkembang pesat, kan? Bagaimana reaksi investor jika tiba-tiba muncul rumor bahwa CEO wanitanya punya kehidupan pribadi yang rumit, memperlakukan mantan suaminya dengan kejam, atau bahkan punya rahasia bisnis yang tidak bersih? Dia melanjutkan, aku pernah menjadi kepala divisi proyek. Aku tahu beberapa rahasiamu. Kau tidak ingin itu menjadi berita utama di koran, kan? Beri aku 100 miliar rupiah. Anggap saja sebagai uang tutup mulut. Setelah menerima uang, aku akan segera menghilang dari hidupmu. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku tidak lagi mengingat masa lalu kita. Aku membaca email itu dan tidak bisa menahan tawa. Rahasia bisnis? Orang yang hanya bisa merusak proyek, rahasia apa yang dia tahu? Dia terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Soal reputasi, apa dia pikir rumor tak berdasar seperti itu bisa menghancurkanku? Aku tidak membalas email itu. Keheninganku sepertinya membuat Bima marah. Keesokan harinya, dia mengirim email lagi. Kali ini, dilampirkan beberapa file yang dia anggap sebagai bukti. Itu hanyalah beberapa proposal proyek lama yang sengaja dia tafsirkan secara keliru. Ini baru permulaan, Rania. Aku beri kau waktu 3 hari untuk berpikir. Jika setelah 3 hari tidak ada 100 miliar di rekeningku,
Data-data ini akan tersebar ke semua media besar di Jakarta. Aku merasa harus mengakhiri sandiwara ini sepenuhnya. Aku tidak bisa membiarkan Lintah seperti Bima terus menempel dalam hidupku. Aku mengajaknya bertemu di sebuah kafe yang sepi. Aku berharap ini adalah kali terakhir aku harus melihat wajah pria ini. Bima datang ke tempat pertemuan dengan ekspresi percaya diri. Dia pikir dia memegang kelemahanku di tangannya. Bagaimana? Sudah kau pikirkan? Tanyanya sinis sambil duduk di hadapanku. Aku tidak berkata apa-apa, hanya dengan tenang meletakkan tablet di atas meja dan memutarnya ke arahnya. Sebelum kita bicara tentang 100 miliar, sepertinya ada yang harus kau lihat dulu. Di layar, sebuah video diputar. Itu adalah rekaman dari kamera keamanan rumah sakit hari itu. Video itu dengan jelas merekam dari berbagai sudut adegan Bima berteriak, memaki, dan tanpa ampun menamparku. Wajah Bima langsung berubah. Kau? Dari mana kau dapat ini? Kau tidak perlu tahu, jawabku dingin. Kau hanya perlu tahu, jika video ini sampai ke polisi, kau akan dituntut atas pasal penganiayaan. Kira-kira berapa tahun penjara? Dia bungkam. Aku tidak memberinya waktu untuk pulih dan mengklik file lain. Kali ini, sebuah rekaman suara. Iya, Bu. Biarkan saja dia pergi dinas. Ini kesempatan bagus untuk membawa Maya ke rumah sakit. Nanti saat dia pulang, semua sudah beres. Pelan-pelan kita cari cara untuk mengambil alih perusahaan dan mengusirnya dari rumah. Dia kan perempuan, mandul pula. Tanpa anak laki-laki, cepat atau lambat dia akan kehilangan segalanya. Itu adalah suara Bima yang sedang berbicara dengan ibunya di telepon, yang tidak sengaja ku dengar malam itu. Aku diam-diam merekamnya. Inilah kartu as rahasiaku yang sebenarnya. Mendengar suaranya sendiri, mendengar konspirasi busuknya terungkap, Bima hancur total. Wajahnya pucat pasi seperti mayat, seluruh tubuhnya gemetar. Dia menatapku. Di matanya tidak ada lagi kesombongan, yang ada hanyalah ketakutan yang luar biasa. Kau. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dengan benar. Aku mematikan tablet dan memasukkannya kembali ke tas. Aku menatap lurus ke matanya dan berkata dengan suara sedingin es namun berwibawa. Bima Wijoyo, kau pikir apa yang kau punya? Apa yang kau sebut rahasia itu di mataku hanyalah lelucon. Tapi apa yang aku punya, lebih dari cukup untuk mengirimmu ke penjara. Kau mengerti maksudku? Dia mengangguk-angguk panik. Keringat dingin membasahi punggungnya. 100 miliar? Aku tertawa sinis. Sekarang aku beri kau pilihan. 1. Aku mengeluarkan beberapa gepok uang tunai dari dompetku dan melemparkannya ke meja. Ambil uang ini, dan pergi dari sini. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. 2. Kita bertemu di kantor polisi. Pilih. Bima menatap tumpukan uang di meja, lalu menatapku dengan mata panik. Dia tahu dia telah kalah. Kalah telak dan tak bisa diubah. Dengan tangan gemetar, dia meraih uang itu, memasukkannya ke dalam saku, dan berdiri dengan sempoyongan. Dia tidak berani menatap mataku. Aku pilih yang pertama. Selesai berbicara, dia berlari keluar dari kafe dengan tergesa-gesa, seolah melarikan diri dari iblis. Aku duduk sendirian, menghabiskan kopiku yang sudah dingin. Sandiwara terakhir akhirnya berakhir. Manusia itu akan hilang selamanya dari hidupku. Setelah Bima Wijoyo benar-benar lenyap dari hidupku, aku merasa udara di sekitarku menjadi lebih segar. Namun, aku tahu untuk benar-benar memulai hidup baru, aku harus membersihkan jejak masa lalu secara tuntas. Hal pertama yang kulakukan adalah menjual apartemen di Kebayoran Baru. Apartemen itu indah, penuh dengan kenangan bersama orang tuaku, tetapi juga menyimpan terlalu banyak kenangan pahit. Setiap sudutnya mengingatkanku pada sosok Bima dan hari-hari palsu yang pernah kuyakini sebagai kebahagiaan. Aku tidak ingin tinggal di ruang yang dibayangi oleh pengkhianatan. Citra sedikit terkejut dengan keputusanku. Serius, Rania? Itu apartemen yang sangat bagus. Kamu yakin? Aku butuh awal yang benar-benar baru, jawabku tegas. Menyimpannya hanya akan membuatku sulit melangkah maju. Aku tidak peduli apakah apartemen itu terjual dengan harga tinggi atau rendah. Aku hanya ingin cepat-cepat melepaskannya.
Berkat lokasinya yang strategis dan desainnya yang mewah, apartemen itu dengan cepat menemukan pemilik baru. Saat menandatangani akta jual beli, aku tidak merasakan penyesalan sedikit pun. Hanya ada kelegaan luar biasa, seolah baru saja melepaskan cangkang berat yang telah menekan punggungku selama bertahun-tahun. Selanjutnya, aku memutuskan untuk melakukan reformasi besar-besaran di Nusantara Capital. Kasus Bima, seorang kepala divisi proyek, menunjukkan adanya lubang dalam sistem manajemen sumber daya manusia dan evaluasi kinerja di perusahaan kami. Hal serupa tidak boleh terjadi lagi. Aku mengumpulkan semua direksi dan kepala divisi untuk rapat darurat. Saat aku masuk ke ruang rapat, orang-orang tampak sedikit terkejut. Selama ini, karena urusan pribadi, aku banyak mendelegasikan pekerjaan kepada wakil direktur. Beberapa dari mereka mulai menyebarkan rumor tidak sedap bahwa aku telah melalaikan pekerjaan karena masalah keluarga dan posisiku mulai goyah. Hari ini, aku akan membungkam semua rumor itu. Aku berdiri di depan mereka, mengenakan setelan kerja yang elegan namun berwibawa. Ekspresiku dingin, tatapanku tajam menyapu seluruh ruangan. Selamat pagi, semuanya, sapaku. Suaraku kuat dan jelas. Saya mengumpulkan kalian hari ini bukan untuk membahas masa lalu harus kita tinggalkan. Hari ini, kita akan membahas masa depan Nusantara Capital. Aku memaparkan strategi pertumbuhan yang sepenuhnya baru, sebuah rencana ambisius dan berani yang menargetkan sektor investasi teknologi tinggi dan pasar global. Aku menganalisis potensi, risiko, dan peta jalan implementasinya secara mendalam. Setiap angka, grafik, dan argumen yang kusajikan tajam, logis, dan meyakinkan. Ruang rapat hening, semua orang mendengarkan dengan saksama. Keterkejutan awal mereka perlahan berubah menjadi kekaguman. Mereka melihat Rania Adeline yang sama sekali berbeda. Bukan seorang wanita yang menderita karena masalah keluarga, melainkan seorang pemimpin wanita di dunia bisnis yang penuh dengan kebijaksanaan, keberanian, dan ketegasan. Untuk menjalankan strategi ini, lanjutku, kita membutuhkan organisasi yang efisien dan bersih. Oleh karena itu, mulai hari ini, saya akan merombak total sistem evaluasi kinerja, KPI, di semua tingkatan. Dari staf hingga kepala divisi, semua posisi akan dievaluasi ulang berdasarkan kemampuan dan hasil nyata. Siapa yang bekerja dengan baik akan mendapat promosi dan penghargaan. Siapa yang tidak memenuhi standar, silakan pergi. Nusantara Capital bukan tempat untuk bersantai. Pernyataanku yang tegas membuat beberapa orang yang merasa tersindir berubah pucat, tetapi mayoritas lainnya justru tampak sangat bersemangat. Mereka melihat masa depan dan peluang baru untuk perusahaan dan diri mereka sendiri. Setelah rapat selesai dengan persetujuan bulat dan semangat yang tinggi, aku berdiri sendirian di ruang rapat, menatap pemandangan gemerlap kota Jakarta dari balik jendela kaca besar. Badai telah berlalu. Puing-puing pernikahan yang gagal tidak menguburku. Sebaliknya, itu membuatku terlahir kembali, lebih kuat dan lebih kokoh. Masa lalu telah dibersihkan, dan masa depan terbentang luas di hadapanku. Dan aku, Rania Adeline, siap untuk menaklukkannya. Setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Musim panas Jakarta yang gerah telah berganti menjadi cuaca musim gugur yang sejuk. Kehidupanku, setelah melewati badai yang mengerikan, akhirnya menemukan ketenangannya. Aku tidak lagi tinggal di apartemen di Kebayoran Baru. Tempat itu telah kujual bersama dengan kenangan kotornya. Sekarang, aku tinggal di sebuah penthouse, di pusat kota, dengan pemandangan gemerlap malam Jakarta yang terhampar di depan mata. Lebih kecil, tetapi sepenuhnya milikku, dan tanpa jejak masa lalu. Setiap pagi aku bangun pukul 6. Bukan karena tekanan pekerjaan, tetapi untuk sesi yoga selama 1 jam. Aku belajar bernapas dalam-dalam, merasakan kedamaian batin. Instruktur yogaku berkata auraku telah banyak berubah. Bukan lagi pertahanan diri yang tajam, melainkan ketenangan dan kekuatan yang datang dari dalam. Bisnis di Nusantara Capital, setelah reformasi besar, berjalan di jalur yang penuh semangat. Proyek-proyek berani yang awalnya kuajukan sempat diragukan, tetapi kini menghasilkan keuntungan besar, membungkam semua spekulasi dan membuktikan posisiku yang kokoh. Aku tidak perlu lagi berusaha keras untuk membuktikan apapun,
kemampuan dan hasil adalah jawaban yang paling kuat. Di akhir pekan, aku tidak lagi mengubur diri dalam pekerjaan. Aku menghabiskan waktu bersama orang tuaku. Makan masakan rumah yang hangat, mendengarkan cerita mereka yang tanpa arah. Melihatku benar-benar lepas dari bayang-bayang pernikahan yang gagal, orang tuaku pun lega. Ayahku, yang seumur hidupnya berkecimpung di dunia bisnis, menepuk pundakku dan berkata, "Putri ayah, sekarang kamu baru benar-benar dewasa." Sore ini, aku bertemu dengan Citra di sebuah kedai teh yang tenang. Sahabatku itu masih tetap tajam dan penuh energi. "Lihat dirimu," kata Citra sambil menyesap teh, menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wanita memang paling cantik saat tidak menjadi milik siapa-siapa. Aura seperti ini, aku yang perempuan saja bisa jatuh cinta. Aku tertawa. "Jangan menggodaku. Aku hanya merasa lebih tenang saja." "Bukan hanya tenang," kata Citra dengan tatapan tulus. "Ini kebebasan. Dulu, sekuat apapun dirimu, di matamu selalu ada belenggu tak terlihat bernama Bima Wijoyo. Kau harus selalu memikirkan perasaannya, menjaga harga dirinya. Tapi sekarang, kau hidup hanya untuk dirimu sendiri. Inilah dirimu yang sebenarnya, Rania Adeline." Aku merenungkan kata-katanya. Benar. Dulu, aku hidup untuk cinta, untuk seorang pria yang tidak pantas. Aku membelenggu diriku sendiri, membuat diriku lelah. Sekarang, saat belenggu itu terlepas, aku baru sadar betapa luas dan birunya dunia di luar sana. Terima kasih, Citra. Tanpamu, aku tidak akan bisa melewati semua ini dengan mudah. Antara kita, tidak perlu ada kata terima kasih, Citra tertawa. Melihatmu hidup dengan baik, itu adalah balasan terbaik untukku. Oh ya, apa CEO kita ini sudah ada pria baru yang menarik perhatian? Aku menggeleng. Belum berpikir ke sana, untuk sementara ini, aku ingin menikmati kehidupan lajang ini. Cinta bukan lagi hal terpenting bagiku. Tidak ada pun tidak apa-apa. Aku telah belajar memberikan kebahagiaan untuk diriku sendiri. Aku tidak perlu bergantung pada siapapun untuk menjadi utuh. Kami mengobrol lebih lama. Sinar matahari sore yang lembut masuk melalui jendela, mewarnai segalanya dengan nuansa keemasan. Aku memandangi orang-orang yang lalu lalang di jalan, dan hatiku merasakan kedamaian yang aneh. Badai benar-benar telah berlalu. Yang tersisa hanyalah langit yang cerah, dan kehidupan baru yang menantiku. Hidupku berjalan dengan tenang. Aku fokus pada pekerjaan, pengembangan diri, dan orang-orang yang kucintai. Nama Bima Wijoyo dan kenangan tentangnya seolah telah terlempar ke sudut pikiranku, tertutup debu waktu yang tebal. Bukan karena sengaja kulupakan, tetapi karena aku tidak lagi peduli. Dia bagiku tidak lebih dari orang asing. Suatu hari, di sebuah acara jamuan makan malam untuk para pebisnis, aku tidak sengaja mendengar sebuah cerita. Pembicaranya adalah seorang mitra lama, Pak Tirtayasa. Dia sedang berbicara dengan beberapa orang lain tentang putra mahkota dari grup properti ternama. "Kalian tidak tahu, ya? Putra Pak Suryo itu belakangan ini pusing 7 keliling mengurus masalah," kata Pak Tirtayasa dengan suara pelan dan ekspresi tertarik. Kabarnya, pacar simpanannya itu, ternyata main serong dengan pria lain sampai punya anak, baru ketahuan setelah melahirkan. Putranya Pak Suryo itu marah besar, sampai menyuruh orang untuk menghajar pria selingkuhannya itu sampai setengah mati. Aku, yang berdiri di dekat situ sambil memegang gelas anggur, sedikit tertegun mendengar cerita itu. Ceritanya terdengar familiar. Orang lain bertanya penasaran. "Benarkah? Siapa pria itu sampai berani begitu? Katanya dulu dia orang hebat juga. Pernah jadi kepala divisi atau apa gitu di perusahaan mantan istrinya," lanjut Pak Tirtayasa dengan nada meremehkan. "Tapi bodohnya dia selingkuh, lalu diusir sama istrinya sampai jadi gembel. Karena tidak punya uang, dia coba memeras pacar simpanan putra Pak Suryo itu, tapi malah salah mengira anak orang lain sebagai anaknya sendiri. Benar-benar jadi bahan tertawaan seluruh dunia. Meskipun Pak Tirtayasa tidak menyebutkan nama, aku tahu orang yang mereka bicarakan adalah Bima Wijoyo, mantan istrinya seorang CEO, selingkuh, menjadi gembel, salah mengira anak. Semua detailnya cocok sempurna. Jadi begitu." Setelah aku membongkar segalanya, Maya Lestari akhirnya ketahuan oleh pacar aslinya,
putra Pak Suryo, dan Bima, sang ayah tiri yang malang, menjadi sasaran pelampiasan amarahnya. Aku bisa membayangkan apa yang dialami Bima. Pukulan, penghinaan, dan ancaman untuk tidak pernah buka mulut lagi. Aku tidak merasa puas, juga tidak merasa kasihan. Di hatiku hanya ada ketenangan yang aneh. Itu adalah akhir yang pantas untuknya. Siapa menabur angin, akan menuai badai. Karma tidak pernah salah. Dia pernah melakukan kekerasan padaku, dan sekarang dia dibalas dengan kekerasan oleh orang lain. Lingkaran ini dia yang memulai, dan dia sendiri yang harus menanggung akibatnya. Aku diam-diam berbalik, dan berjalan ke balkon. Angin malam Jakarta berhembus lembut, aku menyesap anggur. Rasa pahitnya menyebar di mulut. Beberapa hari kemudian, Citra menelepon. Rania, sudah dengar beritanya? Berita Bima, sudah, jawabku santai. Sudah tahu, ya, Citra tertawa. Aku dengar dari temanku yang polisi, tulang rusuknya patah beberapa, lalu dia kabur pulang kampung. Dia terlilit utang, sampai harus menjual rumah warisan leluhurnya untuk membayar utang. Ibunya katanya syok sampai jatuh sakit dan hanya bisa terbaring di tempat tidur. Benar-benar karma. Ya, jawabku tanpa emosi. Kau tidak merasa puas sedikit pun? Tanya Citra. Aku terdiam sejenak, lalu berkata, tidak, Citra. Aku sudah tidak punya perasaan apa-apa lagi. Bagaimanapun kehidupannya sekarang, itu tidak penting lagi bagiku. Dia hanyalah sebuah bab dalam buku usang, dan aku sudah lama membuka halaman baru. Benar. Separah apapun nasib Bima, itu tidak ada hubungannya lagi denganku. Aku telah menyia-nyiakan terlalu banyak waktu dan emosi untuk orang yang tidak pantas. Sekarang, aku hanya ingin fokus pada hidupku dan orang-orang yang benar-benar mencintaiku. Berita tentang pengkhianat itu bagiku hanyalah angin lalu, tidak menimbulkan riak sedikit pun di danau hatiku yang tenang. Untuk merayakan keberhasilan proyek besar, aku memutuskan untuk memberikan liburan sekaligus kegiatan bakti sosial untuk diriku dan seluruh karyawan. Tujuan kami adalah sebuah desa terpencil di kaki Gunung Bromo, Jawa Timur, yang pemandangannya indah tetapi kehidupan warganya masih sulit. Kami membawa banyak sekali buku, pakaian, dan alat tulis untuk anak-anak sekolah dasar di sana. Melihat anak-anak yang mengenakan pakaian lusuh dan berlarian tanpa alas kaki, tetapi matanya berbinar-binar saat menerima hadiah kecil, hatiku dipenuhi kehangatan yang tak terlukiskan. Kebahagiaan terkadang sesederhana ini. Saat semua orang sibuk bermain dan membagikan hadiah, aku melihat seorang anak perempuan duduk meringkuk di sudut halaman sekolah. Wajahnya pucat, dahinya berkeringat. Aku segera mendekat dan meletakkan tanganku di dahinya. Panas sekali. Anak itu demam tinggi. Kamu tidak apa-apa? Tanyaku cemas. Anak itu hanya menggeleng, matanya penuh ketakutan. Para guru bilang puskesmas terlalu jauh dan jalannya sulit. Saat aku bingung, seorang pria keluar dari ruang UKS sekolah. Dia mengenakan jas dokter putih yang sudah usang tetapi bersih dan rapi. Posturnya tinggi kurus, wajahnya yang tegas memberikan kesan tenang dan dapat diandalkan. Anaknya demam tinggi, katanya. Suaranya rendah dan tenang. Dia dengan cepat memeriksa suhu anak itu dan mengeluarkan obat penurun panas dari tas medisnya. Tidak apa-apa, hanya demam biasa. Setelah minum obat dan istirahat, akan membaik. Dia dengan sangat sabar dan lembut membujuk anak itu minum obat. Setelah anak itu tertidur, barulah dia menoleh padaku. Terima kasih sudah menemukannya, saya Adrian Nugraha. Saya sedang melakukan bakti sosial medis di sini. Dia mengulurkan tangan sambil tersenyum lembut. Halo. Saya Rania Adeline. Aku menyambut tangannya. Telapak tangannya terasa hangat dan kokoh. Anda dokter di sini? Saya hanya datang di akhir pekan, jelasnya. Hari biasa saya bekerja di rumah sakit pemerintah di Surabaya. Kondisi medis di sini sangat terbatas, jadi saya datang membantu sebisa mungkin. Aku menatapnya, dan rasa hormat yang mendalam muncul dari hatiku. Di tengah masyarakat yang penuh persaingan dan perhitungan ini, masih ada orang seperti dia yang dengan tulus mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk hal-hal sederhana yang bermakna. Dia sangat berbeda dari pria-pria berjas necis dengan kata-kata besar yang sering kutemui. Itu sangat mengagumkan, kataku tulus. Adrian hanya tersenyum, bukan apa-apa.
Membantu orang lain juga sebuah kebahagiaan. Sama seperti Anda dan rombongan. Hadiah yang kalian bawa adalah kebahagiaan besar bagi anak-anak di sini. Kami mengobrol lebih lama. Dia bercerita tentang kehidupan masyarakat di sini dan kesulitan yang mereka hadapi. Aku bercerita tentang pekerjaanku dan proyek-proyek investasi yang kugerakkan. Kami berasal dari dunia yang sangat berbeda, tetapi menemukan kesamaan dalam cara memandang kehidupan dan nilai-nilai kemanusiaan. Saat rombonganku bersiap untuk pergi, Adrian mengantarku sampai ke depan. Senang bertemu dengan Anda, Bu Rania, semoga kita bisa bertemu lagi. Saya juga, Dr. Adrian. Mobil mulai berjalan. Dari jendela, aku melihat sosoknya yang masih berdiri melambaikan tangan, perasaan hangat dan lembut menyelinap di hatiku. Aku tidak tahu apakah kami akan benar-benar bertemu lagi. Tetapi pertemuan tak sengaja ini seperti angin sejuk yang memberikan semangat baru dalam hidupku. Ini bukan cinta pada pandangan pertama atau debaran yang kuat. Ini hanyalah sebuah awal yang lembut. Secercah harapan bahwa di suatu tempat di dunia ini, masih ada pria baik dan hubungan yang setara dan tulus menungguku. Mungkin, aku sudah siap untuk membuka hatiku lagi. Setelah kembali ke Jakarta, aku kembali tenggelam dalam pekerjaan dengan energi baru. Desa miskin di pegunungan, anak-anak yang polos, dan seorang dokter bernama Adrian Nugraha. Bayangan-bayangan itu sesekali muncul di benakku, mengingatkanku bahwa dalam hidup ini ada banyak hal bermakna selain angka-angka keuntungan. Aku tidak menghubungi Adrian lebih dulu, begitu pula sebaliknya. Kami seperti dua garis lurus yang kebetulan bertemu di satu titik, lalu melanjutkan jalan masing-masing. Tapi aku tahu, pertemuan itu telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam diriku. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras, aku sendirian di kantor di puncak gedung. Aku tidak menyalakan lampu, membiarkan cahaya dari gedung-gedung pencakar langit di luar masuk. Pemandangan yang fantastis. Penthouse. Tempatku berdiri ini adalah hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun. Aku menuang segelas anggur dan perlahan berjalan ke balkon, angin malam berhembus sejuk. Aku menatap ke bawah, lampu-lampu mobil mengalir seperti kunang-kunang, papan-papan reklame warna-warni berkelip. Malam di Jakarta sungguh indah, keindahan yang angkuh dan kuat. Dulu, aku berpikir berdiri di sini bersama Bima, memandangi pencapaian yang kami raih bersama, adalah kebahagiaanku. Aku berpikir cinta seorang pria adalah tempat peristirahatan paling damai dalam hidupku. Aku salah. Kebahagiaan sejati tidak datang dari seorang pria atau dari sebuah pernikahan. Itu datang dari nilai diriku sendiri. Itu datang dari kebebasan untuk menjadi diriku sendiri tanpa peduli tatapan siapapun, mengejar mimpiku, dan menentukan hidupku sendiri. Kejatuhan dalam pernikahanku dengan Bima memang menyakitkan, tetapi memberiku pelajaran yang sangat berharga. Itu menyadarkanku bahwa satu-satunya orang yang harus kuandalkan adalah diriku sendiri. Kekuatan batin, kemandirian finansial, dan kemandirian mental adalah aset paling berharga yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Badai telah berlalu. Puing-puing masa lalu tidak menguburku. Sebaliknya, seperti burung phoenix, aku terlahir kembali dari abunya, lebih kuat dan lebih cemerlang. Aku menyesap anggur. Rasa manis dan pahitnya menyebar. Aku tidak lagi merasakan kepahitan atau kebencian. Kini, di hatiku hanya ada ketenangan dan keyakinan yang kokoh akan masa depan. Mungkin suatu hari nanti, aku akan jatuh cinta lagi. Mungkin orang itu adalah Adrian, atau mungkin pria lain yang pantas. Tapi apakah aku akan jatuh cinta atau tidak, itu tidak lagi penting. Karena aku tahu, aku bisa hidup utuh dan bahagia sendirian. Aku tersenyum. Senyum tulus yang datang dari lubuk hatiku. Aku menatap langit malam yang penuh bintang, merasa seolah bisa memeluk seluruh dunia. Rania Adelina, kau tidak butuh seorang raja untuk menjadi ratu. Kau sudah memiliki kerajaanmu sendiri, dan kau pantas mendapatkan hal-hal terbaik di dunia.